Terima kasih ya kepada Viko yang sudah dengan lulus ikhlas dan luar biasa bisa uh, uh, dalam tanda kutip membujuk Mas Agung ya, membujuk Ustadz Agung untuk datang ke forum kita ini, gitu ya. Dan saya gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesediaan beliau, ya. Karena Agung ini banyak banget urusannya, gitu ya. Jadi ketika beliau ini masih mau gitu ya nyempetin diri ketemu kita gitu ya, yang dibandingkan dengan forum-forum beliau yang lain nih, forum kita nih mungkin yang paling sepele gitu ya. Ya, saya bersyukur banget itu loh, Masya Allah nih apa. Terima kasih banget ya Viko ya udah bisa ngedatengin Mas Agung kemari gitu ya. Dan beliau memang sangat otoritatif ya karena beliau itu ahli sejarah Islam. Jadi nggak percuma kita menghadirkan Mas Agung ke sini, ya insya Allah beliau bisa cerita banyak, gitu ya. Bang Dan Faisal izin tentang dipotong dulu Bang. Jadi untuk ngundang Bang Mas Agung itu satu, gue jual nama Pak Dos dan Bang Fauzul. Jadi thanks to them lah. Jadi insya Allah Om Agung bisa di sini. Ya. ya, ya, ya alhamdulillah ya. Ya makasih juga Fauzul ya, juga Ahina Heru ya, yang apa namanya silaturahimnya luas ya. Heru ini unik ya. Jadi silaturahim Heru ini ke semua lapisan ya. Jadi jangan dipikir, oh Heru temennya cuma anak ngaji doang. Enggak loh. Ya. Jadi orang-orang LGBT itu temannya Heru juga. Ya. Orang-orang feminis liberal itu teman Heru juga. Gitu. Jadi silaturahim Heru ini kemana-mana gitu. Ya. Nah, eh, beliau itu sebetulnya bisa dikatakan contoh yang baik ya sebagai pribadi Muslim. Ya. Dalam bersilaturahim itu yang harusnya begitu. Gitu ya. Jadi jangan kita kemudian menjadi apa ya, menjadi alergi untuk bersilaturahim dengan kelompok-kelompok, dengan teman-teman dari kalangan-kalangan yang bukan teman nongkrong kita gitu ya. Sebetulnya nggak perlu gitu ya. Ya Rasulullah SAW bersilaturahim dengan semua orang. Ya. Nah, Rasulullah itu ketika beliau apa namanya mau hijrah ke Madinah, itu salah satu kerepotan yang dihadapi oleh beliau adalah mengembalikan titipan-titipan kaum kafir Quraisy kepada beliau gitu. Jadi ada yang lucu ini ya di Mekah itu. Dulu itu kan orang-orang kafir Quraisy itu memusuhi Rasulullah. Ya. Jadi mereka ribut lah terus ya, konflik, sering konflik. Tapi hubungan kemanusiaan Rasulullah dengan penduduk Madinah itu sangat baik gitu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu walaupun mereka memusuhi Rasulullah SAW dari segi ideologi, tapi dari segi hubungan kemanusiaan, hubungan sosial, mereka lebih percaya kepada seorang Muhammad bin Abdullah timbang teman-teman nongkrongnya gitu loh. Sehingga banyak titipan-titipan barang, titipan dagangan gitu ya, yang dipercayakan kepada Rasulullah gitu. Nah ini menarik ini. Dan ketika Rasulullah harus hijrah ke Madinah dari Mekah, maka beliau menugaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan ya barang-barang titipan itu gitu. Nah ini kan unik ya. Jadi bayangin coba ya, bayangin, bayangin kita ribut sama orang gitu, ya. Kita perang sama orang nih ya, bunuh-bunuhan nih. Tapi dalam urusan dagang, urusan keseharian, itu musuh kita itu lebih percaya sama kita gitu ketimbang sama teman nongkrongnya dia gitu. Nah, itu. Nah dan apa sikap-sikap lintas batas seperti itu saya perhatikan sukses tuh ditiru sama Heru. Ya. Jadi beliau ini bisa menembus batas-batas yang ada itu. Makanya saya nggak heran kalau apa
apa namanya, kadang Heru itu suka membuat orang bingung gitu ya, karena ada yang merasa loh dia kan teman gua, ternyata loh dia temennya dia juga kan, dia semua teman siapa kan, kayak gitu kan ya. Dia teman semua, dia baik sama semua orang gitu, dalam artian dia berusaha memberikan apa yang bisa dia lakukan pada orang-orang yang berinteraksi dengannya, itu aja. Nah, ini contoh yang baik ya, dan itu tadi makanya yang ditanya sama Viko, ngapain dia mau bolak-balik kayak gitu ya. Ya dia bolak-balik kayak gitu kan dalam rangka menjalankan amanah-amanah yang dia pegang juga gitu. Seperti itu. Dan Heru itu sekarang kan sedang mencoba menyelesaikan doktornya yang ketiga dan keempat ya. Jadi bayangin Heru ini rajin banget ya. Ya, dan ini juga contoh buat kita gitu ya, bahwa sekolah itu emang nggak ada ujungnya. Gitu, ya. Dan itu bukan karena Heru itu kaya loh, enggak juga loh. Ya. Cuman itu sebetulnya buah silaturahimnya dia. Ya. Jadi karena silaturahimnya Heru itu luas, kemana-mana, jadi dia bisa lebih mudah dapat yang namanya beasiswa, yang namanya apa, fasilitas sponsor dan lain-lain. Nah, itu ya, itu bukti dari hadis Rasulullah SAW bahwa silaturahim itu membawa rezeki. Namun demikian, karena Heru itu orangnya menyerahkan hidupnya kepada pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ya dia nggak bisa milih tuh Viko. Ya, dia nggak bisa milih. Gua maunya yang enak, sekali jalan ke Eropa, sekaligus semuanya, baliknya udah selesai. Nggak bisa gitu. Ya. Karena dia serahkan pengaturannya kepada Allah. Jadi ketika Allah bilang, lu tuh harus bolak-balik. Ya sudah, dia cuma bilang, sami'na wa ata'na, sudah gitu. Kayak gitu. Nah, ada tapi kekurangannya Heru nih. Jadi tidak ada orang sempurna ya. Kekurangan Heru juga ada. Apa? Dia nggak bisa bilang enggak sama makanan. Nah, itu dia. Ya, jadi, nah itu masalah tuh. Itu masalah tuh buat buat kita nih yang udah angkatan 50-an begini, kita itu nggak boleh begitu sebetulnya, gitu ya. Nah, cuman nih Kak, saudara kita ini agak repot juga dibilangin gitu ya. Dan saya kadang-kadang jengkel juga gitu ya. Susah gitu dibilanginnya. Padahal dia tahu dia tuh diabetes segala macam udah kayak supermarket, dia tuh tahu. Tapi ya gitu, apalagi kalau dia diajak makan sama orang. Nah, udah deh, dia tuh dia bakal susah buat bilang enggak bisa, enggak boleh, enggak. Dia pasti akan, ini kan ada di apa jadi tamu gitu. Masa anak nggak nolak sih? Nah itu susah itu. Ya. Jadi memang kemarin saya bilang sama Wiwi tuh, ya, sama istrinya Heru, Bu, apa Umi ini nggak bisa dibiarin kayak gini gitu. Jadi mulai sekarang ke depan kita mau nggak mau harus lebih galak sama Heru. Dia udah bilang begitu tuh. Kayak gitu. Ya, ya, ya apa sih mana? Ya, gitu. Dan itu buat kita semua ya. Jadi kita semua juga tolong deh kurangin makan nasi ya. Jadi kita semua harus kurangi makan nasi ya. Rutin berolahraga dan rutin puasa. Itu deh udah deh. Ya. Dan saya harus bilang di sini forum ini bahwa penyakit gula itu berbahaya sekali. Ya. Bahkan gula itu jauh lebih berbahaya daripada rokok. Beneran ya. Jadi Irfan ngerokok tiap menit masih gak apa-apa deh gitu. Ya walaupun nggak juga sih gitu ya. Nah, cuman masih mendingan gitu loh. Tapi kalau udah kena gula, nah, hati-hati deh. Ya, karena dia bisa ngerebet kemana-mana. Tadi Kalau Bang, rokok ya udah dia di jantung paru aja di situ-situ aja. tadi Bang Faisal kita diskusi mengenai Nah, Bang Irfan yang ngerokok. Bang Irfan ini memberi kontribusi banyak tuh buat negara karena kan cukai satu.
terus kedua menghidupi industri farmasi, oke, menghidupi rumah sakit, menghidupi karyawan pabrik rokok gitu ya Bang Irfan ya. Sebenarnya gini ya, Irfan tuh sebetulnya kalau mau merokok, oke lah, ya sudah lah. Cuman coba diperbaiki merokoknya itu, gitu loh. Ya, jadi merokoklah dengan cara merokok tradisional. Jadi lintinglah daun tembakau itu sendiri. Ya. Jadi nggak beli rokok Sampurna apa, jangan. Apalagi yang buatan si Philip Morris itu paku peti mati itu, setiap batang itu paku peti mati ya, yang dibikin Philip Morris itu, dan itu nyumbang Yahudi pula gitu ya. Jadi kalau mau ngerokok ya merokoklah rokok kelobot gitu. Rokok-rokok tradisional orang-orang tua kita dulu ya. Itu Bang apa-apa Faisal, rasanya kayaknya kok nggak fair kalau misalnya Bang Irfan nggak dikasih kesempatan untuk membela dirinya ya Bang. ya. Monggo, monggo. Enggak loh, saya kan kasih solusi. Wah, Bapak Tadi lanjut, kan kasih solusi lanjut. buat antum, Irfan. Silakan merokok, tapi rokoknya rokok tradisional. Nggak apa-apa itu. Malah sehat, gitu loh. Itu ya, malah sehat. Dan kemarin Anda juga ngobrol sama Bobby, itu Bobby mau ngajak Irfan tuh. Jadi ada seorang profesor di Buaran. Nah, dia ini ahli pengobatan holistik. Jadi dia bisa ngajarin merokok yang sehat. Nah, jadi buat teman-teman yang suka merokok, nanti kita bikin jalan bareng-bareng, ya kita mungkin naik mobil yang gede, mobil saya anterin boleh deh, gitu ya. Kita rame-rame ketemu profesornya Bobby itu di Buaran. Kita Baru diajarin dengar sama ada dia. ngerokok yang sehat nih. Oh, loh, semua itu tergantung metodenya. Sekarang kita makan bisa sakit kalau ente makannya nggak benar. Sama, kita minum air putih nih, air bening begini nih, ya, bisa sakit kalau metodenya salah. Gitu. Boleh kelakar nggak? Boleh, boleh. Boleh kelakar ya. Kan kakak ipar juga perokok berat nih. Pada saat kami peringatkan, kasih istilahnya masaran, dia bilang gini, kalau merokok itu menyebabkan sakit paru-paru. Tapi kalau tidak merokok, jadi sakitnya rupa-rupa, katanya gitu. Ya itulah. Itu yang tadi Anda bilang, itu tergantung rokok apa yang Anda pakai itu. Kalau Anda merokok-rokok tadi ya, kakek-kakek kita, itu mereka tuh daun tembakau itu mereka linting sendiri. Itu beda. Ya. Nggak ada kimianya sama sekali. Itu loh, atau pakai pipa ya kayak General MacArthur. Itu kan juga pipa, ambil daun tembakau, dipotong-potong, ditaruh di cangklongnya itu, dibakar di situ. Itu masih lebih benar. Gitu loh, ya. Dan ada cangklongnya yang menjadi jembatan dari panasnya si tembakau itu. Itu loh. Jadi semua tergantung caranya juga gitu. Makanya tadi ada bilang, yuk kita ke profesornya Bobby itu yang di Buaran, ntar biar diajarin, ya biar dikasih tahu yang sehat nih kayak gini, gitu ya. Karena semua itu ada ukurannya, gitu ya. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi, saya tegaskan, diabetes itu berbahaya sekali. Jauh lebih berbahaya daripada merokok. Tadi saya bilang itu benar itu. Makanya buat orang yang sudah diabetes, ya dia harus pandai-pandai hidup bersama diabetesnya itu, kan gitu. Caranya gimana? Diantaranya menjaga makanan, seperti itu. Ya begitulah kurang lebih. Ini Mas Agung, udah sampai mana nih, Viko? Bentar ya, coba telepon dulu ya.
Tadi sih dia WhatsApp, dia bentar lagi gabung. Oh, baik. Nah, kemudian apa namanya terkait dengan Palestina ini ya. Palestina ini memang sesuatu yang apa ya, ceritanya nggak pernah selesai gitu ya. Dari zaman dulu banget sampai sekarang, dan tadi itu bicara tentang perjalanannya Bani Israel ya, dari Mesir ke Kanaan, ke Palestina. Nah, seperti itu sebetulnya. Jadi apa Allah tuh menganugerahkan mereka itu atas kesabaran mereka menjalani masa-masa sulit bersama Firaun itu. Jadi itu konteksnya, gitu, konteks ayat itu. Nah, kemudian tadi timur dan barat bumi itu kita memandang tengahnya itu adalah Palestina, gitu ya. Karena Palestina ini adalah jantungnya bumi ini. Nanti Ustadz Agung akan jelaskan itu. Ya. Coba deh, buka peta dunia, ya. Lihat, tengah-tengahnya tuh ada di mana? Ternyata tengah-tengahnya bumi ini, ya, dunia ini, itu ada di Palestina tengah-tengah. Jadi nggak seperti kata orang Jawa ya, pancarnya bumi di Pulau Jawa. Ya enggak lah, bukan di Pulau Jawa pusat bumi ini, di Palestina itu. Dan orang-orang Israel itu memang kan menguasai bumi sekarang. Coba, ya nggak sih? Apa yang nggak dikuasai orang Yahudi sekarang? Di timur dan baratnya Palestina itu. Nggak ada. Baik ya, nanti akan lebih dijelaskan oleh Ustadz Agung. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lati barokna haulahu linu alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Isra ayat 1. Kemudian saya juga mau bacakan ya, ada dua hadis yang berkaitan juga dengan Baitul Maqdis ya. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu atau pohon itu berkata, hai muslim, hai hamba Allah Subhanahu wa taala, ini orang Yahudi di belakangku. Kemarilah, bunuhlah dia kecuali pohon gorgot, dia adalah dari pohon-pohon Yahudi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Fitar wa Asyar Sya'ad nomor 2922. Kemudian satu hadis lagi tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Baitul Maqdis dan Syam. Syam ini daerah sekarang tuh meliputi Syria dan Yordania ya. Dari Abu Hawalah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara perjuangan agama Islam ini akan berlanjut sampai kalian terbentuk menjadi beberapa pasukan. Ada pasukan di Syam, ada pasukan di Yaman, ada pasukan di Irak. Ibnu Hawalah berkata, pilihan wilayah pasukan bagiku ya Rasulullah. Bila aku mendapati keadaan itu. Beliau Rasulullah SAW berkata, hendaknya kamu di Syam, karena sungguh ia adalah bumi Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Dia pilih hamba-hamba terbaiknya untuk ke sana. Namun jika berat bagimu, hendaknya kalian di Yaman. Minum dari telaganya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah jamin bagiku Syam dan penduduknya.
diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, Kitab Al-Jihad, Bab Sukna Asyam nomor 2483. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 1705. Demikian ya, satu ayat Quran dan 2 hadis yang berkaitan dengan topik bahasan kita pagi ini. Terima kasih kepada Ustadz Agung Mas Pondo yang sudah meluangkan waktunya di hari-harinya yang sangat sibuk, dan juga terima kasih kepada saudaraku Fikri Kamal dan Heru Susetio serta Fauzul Abrar yang telah memfasilitasi kehadiran Ustadz Agung di sini. Dan mohon juga Ustadz Agung nanti didoakan ya kepada Pak Heru yang sedang sakit, masih di rumah sakit UI ini sampai pagi ini ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari Senin bisa pulang. Demikian saya Yang baru serahkan. dilantik profesor ya? Ya, itu dia yang kita tunggu. Makanya saya bilang sama Heru, antum ini jangan mati dulu jadi profesor dulu. Saya bilang gitu. Jangan mati dulu tumbuh harus sembuh. Jadi profesor dulu lah gitu. Terus dia senyum-senyum aja begitu. Demikian Ustaz Agung. Saya persilakan kepada Ustaz Agung. Baik. Jazakallah khair. Ustaz Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon saya dikasih ini fasilitas untuk share screen karena masih belum bisa. Sebentar Ustadz ya, sebentar. Ya. Ini yang kita mau bahas ini lebih kepada sejarah berdirinya Zionis atau Israel, atau mau yang sekarang aja? Sudah jadi host Bang. Irfan tolong. Om Agung udah sudah bisa share. Udah Ustaz. Udah jadi host. Jadi Ustaz, mohon izin Ustaz Agung, jadi mohon dibahas ya dari awalnya itu. Jadi kan sebetulnya isu yang selalu mengganggu adalah kita selalu dibingungkan dengan ungkapan ini memang tanah yang dijanjikan kepada orang Yahudi, gitu loh. Jadi orang Palestina tuh ya terimalah takdir Allah itu, nah gitu kan. Nah ini Ustadz yang perlu dijernihkan Ustadz. Monggo Ustadz. Ya. Baik. Berarti mundur ini. Baiklah, gini aja mungkin saya buat ringkas aja ya, nggak perlu pakai slide langsung karena di sini nih bisa belasan slide ini untuk cerita itu. Tapi sederhananya begini saja, mungkin visualisasinya sederhana sebenarnya. Bahwa ketika ini sebelum slide pertama ya, karena berarti ini membahas peristiwa 3000-an tahun yang lalu. Jadi sederhananya begini. Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Pertama anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini punya anak juga Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini yang dikenal sebagai Israel. Ya, tapi ini berbeda dengan Israel yang didirikan oleh orang-orang Zionis, karena orang Zionis ini kan varian dari Yahudi, sedangkan Yahudi itu dari suku Yehuda. Jadi bukan murni keturunan Nabi Yakub. Jadi sebenarnya tidak ada relevansinya antara Israel dengan Bani Israel. Itu hanya nomenklatur yang memang sengaja mereka buat di tahun 1897 guna, walaupun waktu itu belum ada Israel, tetapi guna membuat bingung mungkin ya, sudah ada proyek membingungkan umat, apakah pertama tentang legitimasi, kedua tentang penamaan. Nah, setelah itu kan mereka melakukan latufsidun fil ardi marotain ya, bahwa mereka ini akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Nah, yang pertama itu adalah dimulai ketika mereka menganiaya Nabi Yusuf, sehingga kemudian akhirnya singkat ceritanya kalau mau dibaca kisah Nabi Yusuf itu panjang,
Tapi intinya mereka kemudian akhirnya terpaksa mengemis untuk masuk ke Mesir. Ketika mereka masuk ke Mesir ini berganti dinasti, ya, kemudian mereka kemudian menjadi budak. Ini karena mereka sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak kemungkaran di Mesir, baik sebelum Nabi Yusuf masuk maupun setelah Nabi Yusuf menjadi menteri. Jadi itu yang pertama, kerusakan mereka. Tetapi belum selesai juga itu, mereka masih ada sebagian di antara mereka itu yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ampunan. Maka dikirimlah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Harun itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diselamatkan dari cengkeraman Firaun atau cengkeraman Mesir lah secara umum. Karena mereka itu dari sejak zaman Firaun Seti 1 sampai Firaun Ramses II. Nah, ini ketika mereka diselamatkan Allah dari Firaun, ini mereka sebenarnya sudah diberikan tempat yang mulia, yaitu mereka ditempatkan di Baitul Maqdis. Tetapi di dalam surah Al-Maidah jelas itu bahwa mereka menolak. Ya qalu ya Musa lan nadkhula abadan madamu fiha. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Dan banyak lagi ayat lain, itu 24, 23, 22, 25, 26, 27 itu bicara tentang bagaimana mereka tidak mau masuk ke situ. Jadi sebenarnya klaim mereka kalau mereka merefer kepada Israel sebagai Bani Israel, anaknya Yakub, sebenarnya sudah putus itu, tidak ada legitimasi mereka terhadap Palestina atau Baitul Maqdis, karena mereka sendiri yang menolaknya. Sehingga Allah hukum mereka terlunta-lunta di padang Tih atau di Mesir, di Sinai itu kan sampai puluhan tahun. Setelah itu pun mereka kemudian menyembah berhala, kembali kepada agama atau ritual yang mereka masih yakini ketika mereka dulu menjadi budak di Mesir. Nah, itulah kerusakan pertama. Walaupun para ulama kita ketika menafsirkan la tufsidunna fil ardi marratain, itu ada yang mengatakan mereka sudah melakukan kerusakan 2 kali, tetapi perbedaan para ulama itu apakah mereka sudah dilaknat Allah atau belum. Ya, jumhur ulama sepakat bahwa mereka melakukan kerusakan lagi itu setelah Nabi Daud, khususnya setelah Nabi Sulaiman wafat. Nah, itu mereka melakukan kerusakan yang kedua kalinya. Oleh sebab itulah di dalam Al-Quran juga mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud hingga Nabi Isa. Karena dari Nabi Daud itu kan Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu ada 8 nabi, ya, yang melaknat mereka dari Nabi Daud sampai dengan Nabi Isa. Nabi-nabi itu mereka dustakan, mereka manfaatkan, mereka fitnah, ada yang mereka bunuh, bahkan ada yang Nabi Isa itu kan karena difitnah lah, maka kemudian Nabi Isa itu ditangkap oleh otoritas Romawi pada waktu itu. Walaupun nanti variasinya bahwa Nabi Isa menurut keyakinan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diturunkan kembali di akhir zaman. Jadi itu kerusakan yang keduanya. Nah, langsung saja sebenarnya sederhana sekali, tidak perlu rumit-rumit, bahwa ketika mereka melakukan kerusakan yang kedua itu, jumhur ulama mufassirin mengatakan bahwa mereka itulah mendapat laknat dari Allah, berupa mereka itu dihancurkan rumah-rumahnya, tempat-tempat ibadah mereka, bahkan mereka itu diperbudak, dikeluarkan dari negeri Palestina. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi tidak ada lagi hak mereka itu atas Palestina sejak mereka melakukan kerusakan kedua kalinya, yaitu sejak zaman Nabi Daud hingga Nabi Sulaiman, sampai laknat itu ujian terakhir mereka itu ketika Nabi Muhammad SAW pun mereka dustakan. Nah, sampai di situ sebenarnya sudah clear itu bahwa semua klaim-klaim mereka ini sebenarnya nisbi. Kan ada buku yang The Invention of Israel, kemudian bukunya ini Alan Hart, ya, yang Zionism the Real Enemy of the Jews. Ini sudah menjelaskan secara ideologis, ya, maupun secara perjanjian lama lah, katakan seperti itu, bahwa orang-orang Israel ini yang modern sekarang ini sudah melakukan suatu pemutarbalikan dan penipuan secara historis. Makanya mereka sekarang mencari-cari sebab-sebab atau menggali-gali arkeologi sekedar untuk memberikan justifikasi bahwa mereka itu berkuasa di sana. Jadi sederhananya sebenarnya itu. Ingat saja Nabi Yusuf, ya, kemudian Nabi Musa, itu titik-titik kritisnya itu, kemudian Nabi Daud sampai Nabi Isa dan Rasulullah SAW, kali itu sirah nabawiyah. Nah,
sekarang yang lebih penting adalah satu kenyataan yang harus kita ketahui, ya, bahwa ketika kaum muslimin, ya, setelah wafatnya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, itu ketika masuk ke Palestina itu, ya, di zaman Umar bin Khattab, ya, kalau Rasulullah itu karena ke sana hanya untuk Mi'raj, ya Mi'raj saja, sehingga landasannya itu adalah landasan bahwa Nabi SAW Allah muliakan dengan dipertemukan kepada para nabi di Baitul Maqdis itu, dan kemudian menjadi titik awal ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Tetapi daerah itu menjadi wilayah kaum muslimin itu di zaman Umar bin Khattab. Jadi setelah Rasulullah wafat, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, kenyataan yang harus diketahui sebelum kita masuk ke slide pertama, bahwa ketika Umar masuk, di Palestina itu hampir tidak ada atau sedikit sekali orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi habis di sana? Padahal tadinya mereka cukup banyak. Karena azab Allah atas kerusakan yang kedua itu, kalau kita memegang pendapat umum para ulama, yaitu Allah kirimkan kepada mereka bangsa Assyria yang menghancurkan rumah-rumah mereka, kemudian menangkapi mereka, kemudian bangsa Babilonia yang memperbudak mereka, membawa mereka ke timur, ke Irak, ke Persia, ke Khurasan, dan seterusnya, sampai bahkan ada yang ke Asia Tengah. Itu mereka dicerai-beraikan seperti itu, bentuk laknat dari Allah SWT. Sempat terbantu sedikit di zaman Persia, sebagian ada yang pulang, tapi kemudian dihabisi lagi di zaman Macedonia, Alexander the Great. Kemudian setelah itu bangsa Romawi. Nah, di bangsa Romawi inilah sisa-sisa dari masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu dihancurkan. Nah, mereka menamakan peristiwa ini sebagai the second destruction of the Temple of Solomon. Ya, ini jelas berbeda dengan konsep yang kita ketahui tentang nabi-nabi. Bahwa nabi-nabi itu dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW itu membawa satu agama, membawa satu tauhid, yaitu menyembah Allah dengan berbagai syariat yang berbeda, tetapi satu, yaitu la ilaha illallah. Nah, ketika mereka kemudian mencoba membangun Israel yang mitos ini di abad ke-20 nantinya, ketika mereka berkonferensi di Basel, Swiss, dan seterusnya, nanti kita bahas secara detail insya Allah sebentar lagi, itu adalah mereka kemudian mencoba menghubungkan kembali ke zaman para nabi ini, tetapi dengan konsep mereka yang tentu saja batil. Seperti mereka mengatakan Solomon itu seorang raja, kemudian Solomon ini berzina, kemudian Solomon ini berjudi, dan seterusnya, dan mabuk-mabuk. Jadi jelas ketika mereka mengatakan Solomon itu tidak boleh kita identikan dengan Nabi Sulaiman. Karena Solomon itu membangun tempel yang mereka sebut sebagai Solomon's Temple, padahal Haikal Sulaiman itu tempat sholat. Ya, tentu dengan syariat Nabi Sulaiman, ya. Jangan bayangkan sholat seperti gerakan-gerakan yang kita lakukan. Jadi justru kehancuran masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itulah yang nantinya didirikan di zaman Umar bin Khattab. Jadi Umar itu ketika mendesain dan membangun yang kita kenal sebagai Al-Aqsa, ya, yang terdiri nanti yang pertama kali dibangun itu Masjid Qibli, masjid yang kubahnya hitam, atau masjid yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa itu sudah menempati tempat di mana dahulu masjid di zaman Nabi Sulaiman didirikan, yang dihancurkan sama Romawi. Jadi kalau sekarang Israel itu mengklaim akan menghancurkan kembali kompleks Al-Aqsa dan mendirikan kuil, nah ini jelas bukan Nabi Sulaiman. Nama Nabi Sulaiman dibajak untuk tujuan-tujuan mereka. Ya, sama ketika Alan Hart juga menjelaskan bahwa Zionisme itu sebenarnya musuh aslinya Yahudi. Nah, kenapa? Ini saya jelaskan. Jadi di zaman Umar bin Khattab, kita masuk ke slide pertama, ya, itu sampai dengan eranya Turki Utsmani 1516 sampai 1918. Jadi perlu difahami sekilas saja bahwa zaman Umar bin Khattab itu kan zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian berlanjut zaman Bani Umayyah, kemudian dibangunlah Qubatus Sokhro, itu yang masjid yang kubahnya berwarna seperti emas. Nah, itu sebenarnya bukan Masjid Aqsa yang spesifik, itu bukan kibli, tapi itu Qubatus Sokhro, tetapi berada di dalam kompleks Al-Quds, betul. Kemudian zaman Abbasiyah, zaman Mamluk, sampai ke zaman Turki Utsmani. Nah, selama 5 kurun atau 5 masa itu, yang kurang lebih 13 abad, itu di Palestina itu ada kaum muslimin, ada kaum Nasrani, baik itu mereka yang
beragama Kristen Ortodoks maupun Kristen Katolik maupun Armenia, plus juga bersama orang Yahudi yang memang ada walaupun jumlahnya tidak banyak, justru mereka itu justru terlindungi selama kurang lebih 13 abad itu. Kenapa saya tidak sebutkan 14 abad? Karena ada 100 tahun kurang lebih, 90 sekian tahun, yang Al-Quds itu berada di bawah kekuasaan orang-orang Nasrani dalam ekspedisi Perang Salib pertama. Jadi kalau dikurangi 98 tahunan, maka 1.300. Jadi selama 1.300 tahun, di Palestina itu ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi. Ada Yahudi. Bedakan nanti dengan Yahudi yang muncul belakangan, yang kita sebut sebagai Askenazi, yang sebenarnya terah Yahudinya itu sudah putus, bahkan cenderung mereka ini adalah orang-orang Zionis. Ya, murni Zionis. Kalaupun ada Yahudi, maka bukanlah anak keturunan spesifik dari Nabi Yakub alaihissalam, bukan Bani Israel, tapi mereka mengklaim Israel. Mereka menyebutnya Eretz Israel. Nah, sampai di situ clear. Jadi sampai dengan akhir era kekhilafan Turki Utsmani, itu 3 agama besar itu masyarakatnya hidup berdampingan, hidup rukun di Palestina di bawah kekuasaan berturut-turut kaum muslimin. Sekalinya ada pembantaian, itu adalah ketika pasukan salib datang. Ya, pasukan salib datang. Yang dibantai juga bukan hanya kaum muslimin, tapi Yahudi juga. Nah, kapan mulai muncul masalah adalah ketika Yahudi-Yahudi yang ada di Eropa, khususnya Eropa Timur, itu dipersekusi secara hebat-hebat. Jadi dipersekusi secara kejam oleh rejim yang berkuasa di Rusia. Jadi sebenarnya bangsa Yahudi ini di Eropa ini sebenarnya dipersekusi hampir oleh semua negara. Inggris lah, Perancis lah, Jerman lah, bahkan Spanyol ketika mereka menguasai Andalusia itu juga mereka mempersekusi orang-orang Yahudi, termasuk juga di Italia, ya sebelum ada Italia ya, Venesia, Genoa, Pisa dan sebagainya itu, dan di Balkan apalagi, ya bahkan di Bizantium lebih-lebih lagi, ya karena kan setelah setelah Assyria, Babilonia, kemudian Persia, kemudian Masedonia, Romawi, dan Bizantium, itu kebijakan utamanya adalah mengatasi komunitas Yahudi ini dengan cara represif. Ya, membunuhlah, membantailah, mengusirlah, memperbudaklah, dan lain sebagainya. Makanya masa ini disebut masa diaspora. Nah, justru mereka bisa kembali ke Palestina dengan tenang, itu justru ketika dimulainya kepemimpinan dari zaman Umar ibn Khattab sampai Turki Utsmani. Itu harus diklirkan dulu itu harus difahami dulu, nggak ada yang lebih penting lagi untuk diingat dan difahami kecuali itu dulu saat ini. Sehingga kita bisa memahami kenapa ada konflik. Kenapa bukan konflik? Kenapa kemudian timbul masalah di Eropa Timur yang diekspor ke Palestina. Ya, diekspor ke Palestina. Jadi digiring oleh orang-orang Rusia ini, ketika mereka sedang sibuk ekspansi ke mana-mana, itu orang-orang Yahudi digiring ke satu daerah namanya Pale, yang kemudian terkenal dengan istilahnya Pale Settlement atau Pale Settlement, atau Sherta Ostelosti, orang-orang Rusia menyebutnya seperti itu, untuk alasan keamanan. Ya. Dan ini perlakuan seperti ini tidak pernah didapati oleh orang-orang Yahudi di tanah kaum muslimin. Dimanapun, mau dari Andalusia, Maroko, Aljazair, ya, Tunisia, Libya, Mesir, apalagi Palestina. Maka di Palestina itu mereka kedudukannya sebagai ahlu zimmah, terlindungi. Bahkan sebagaimana di kitab-kitab fikih sudah dibahas bahwa mereka itu memiliki 8 hak, ya, memiliki 8 hak di bawah pemerintahan kaum muslimin. Dari tidak boleh diganggu, tempat ibadah yang tidak boleh dirusak, mereka boleh membuat komunitas, mereka tidak boleh dipaksa masuk ke dalam Islam, sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa sembelihan mereka halal, bahkan perempuan mereka dalam kondisi tertentu boleh dinikahi, dan seterusnya. Itu terjadi hanya di wilayah kaum muslimin. Nggak bakal mereka mendapatkan itu, kebebasan seluas dan sebaik itu di tempat lain. Ya, itu harus clear dulu. Ya. Jadi tidak ada masalah kita hidup dengan orang Yahudi dari sejak kapan. Kenapa mereka dikeluarkan dari Mekah Madinah? Itu kasus khusus. Karena pemberontakan 3 kali, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, Banu Nadir. Itu sirah nabawiyah kalau mau bahas itu. Jangan di sini. Ya, itu harus sudah clear dulu. Nah, karena ditindas habis-habisan, maka muncul pergerakan Hibbat Zion, atau kita kenal sebagai Zionisme atau Sohyuni. Ya.
Nah, ini salah satu tokohnya ada Theodor Herzl. Theodor Herzl ini bukan orang religius, bukan rabi, bukan kepala agama, tidak memiliki otoritas agama. Dia ini seorang anarkis, orang bahkan cenderung ateis dari kehidupannya, dari biografinya, dan dia ini adalah orang yang pandai mengeksploitasi masalah Yahudi, ya, Jewish question, Jewish problem, sebagai cara atau sebagai sebuah wahana, vehicle, ya, sebagai suatu cara, ya, satu ide untuk mensukseskan Zionism. Itu harus dikelirkan dulu. Ini kalau ngerti ini, bisa memahami kenapa ada Yahudi Ortodoks yang sangat anti-Israel. Kenapa ada orang Zionis di Amerika, di Inggris, di Perancis, yang sekarang bahu-membahu, banyak jumlahnya, ikut di dalam demo anti-Israel. Ya. Ini sejarahnya panjang, ya, sejarahnya panjang, harus difahami, ya. Nah, orang yang pertama yang mendeteksi bahaya atau jaringan yang sangat ekstensif, jadi Zionism ini ya masuk ke jaringan Yahudi juga, jadi mereka mengkooptasi jaringan Yahudi yang memang sudah lebih dahulu eksis di Eropa. Karena mereka tidak boleh muncul sebagai Yahudi, maka mereka biasanya menggunakan nama-nama cover yang banyak. Misalnya di Venesia mereka menggunakan cover keluarga Medici, jadi seolah-olah orang Itali. Kemudian di Frankfurt, di Holy Roman Empire sebelum jadi Jerman atau berevolusi jadi Jerman, itu mereka menggunakan nama keluarga Speyer. Kemudian di Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen mereka menggunakan jaringan nama Rothschild. Itu Yahudi juga, dan seterusnya banyak sekali keluarga-keluarga Yahudi yang kemudian melakukan infiltrasi di negerinya masing-masing, ya, sehingga ini sempat dihubungkan, sempat distudi sama Friedrich Wilhelm Adolf Marx, bukunya Der Weg zum Siege des Germanentums über das Judentum. Itu buku yang isinya cara mengalahkan secara ini, ya, karena ini teorinya tentu saja teori barat, teori sekuler, bahwa cara, ya, satu-satunya cara untuk mengalahkan atau agar ras Jerman itu bisa mengalahkan ras Yahudi. Dan ini membongkar jaringan ekonomi, jaringan perbankan, dan seterusnya. Makanya buku ini sering digelari di dalam studi literatur Zionism itu sebagai buku antisemitik pertama. Walaupun Semit itu kan sebenarnya rumpun bahasa, ya, rumpun bahasa. Jadi bahasa Syriak, bahasa Hebrew, kemudian bahasa Arab, Arab Selatan, Yaman, Irak, itu bahasa Semit semua itu sebenarnya, dari anaknya Nabi Nuh yang namanya Shem, Shem bin Nuh. Jadi makanya disebut Shemitik, antisemitik. Jadi antisemitik ini juga pembajakan istilah gitu. Karena sebenarnya antisemitik itu yang dia maksud sama mereka itu adalah anti-Zionis, anti-Yahudi. Ya, tidak Yahudi secara keseluruhan, anti-Zionis. Ya, kalau antisemitik berarti anti-Arab juga bisa disebut antisemitik. Tapi itu masalah nomenklatur aja, nggak perlu dalam-dalam banget. Satu catatan lagi sebelum kita beranjak ke slide berikutnya, bahwa di zaman ini kaum muslimin sedang merosot, Turki Utsmani sedang melemah, banyak hutang. Turki Utsmani sendiri sedang melakukan eksperimen, sebelum Sultan Abdul Hamid itu melakukan eksperimen sekularisasi, bergeser dari syariah menuju sekuler, itu di sebuah transformasi yang disebut dengan Tanzimat, era Tanzimat. Ini yang gagal, menimbulkan perang dan menimbulkan hutang. Ya. Nah, mau diperbaiki oleh Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi beliau ini berusaha untuk mengembalikan kejayaan Turki Utsmani. Nah, inilah setting background dari era di akhir abad ke-19 menuju awal abad ke-20. Ya, sampai di sini mudah-mudahan clear. Nah, mereka sudah mulai mencoba infiltrasi ke Palestina itu dari tahun 1882. Mereka menamakan gerakan masuk kembali ke Palestina ini, di samping menggunakan istilah Hibbat Zion, juga menggunakan istilah Aliyah. Jadi mengembalikan keluarga. Jadi mereka karena jaringan Yahudi ini kuat di pertalian kekeluargaan, maka rombongan pertama ini disebut Aliyah, 1882. Ya, belum semuanya Zionis, tapi sudah mayoritas. Nah, di buku ini, di buku dokumen, kumpulan dokumen yang di dalam bahasa Turki itu disebut Osmanlı Belgelerinde Filistin, itu ada bab khusus, ya, dari halaman 219 sampai dengan halaman
305 yang berisi dokumen-dokumen Turki yang ditulis oleh orang Muslim, ditulis oleh orang Nasrani, dan ditulis oleh orang Yahudi, berupa komplain kepada Sultan Abdul Hamid bahwa Yahudi yang masuk tahun 1882 ini, yang berasal dari sebagian besar Eropa Timur, ini adalah Yahudi-Yahudi yang nggak bisa hidup berdampingan. Ya, maka surat yang paling keras itu justru datang dari tetua-tetua Yahudi yang sudah lama tinggal di Palestina, yang bisnisnya tergusur sama orang-orang 1882 ini, bahkan sebagian rumah mereka direbut, bahkan sebagian dari mereka ada yang dibunuh. Mereka menulis surat komplain khusus ke Sultan Abdul Hamid II agar segera membatasi, karena Yahudi yang datang 1882 ini tidak sama dengan Yahudi-Yahudi yang sudah ribuan tahun, 1300 tahun hidup berdampingan dengan kaum muslimin. Jadi yang meresah pertama kali itu bukan Muslim. Makanya tahun 1882 Sultan Abdul Hamid mengeluarkan dikri, mengeluarkan semacam undang-undang atau penguatan undang-undang, dan memecat puluhan pejabat Turki dan Arab yang ada di Syam, yang ada di Suriah, yang ada di Lebanon, yang ada di Palestina, yang mengizinkan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku atas migrasi besar-besaran ini tahun 1882. Ya. Ingat nih, yang komplain itu pertama kali adalah sesama Yahudi. Mereka nggak ngerti kenapa ada Yahudi model begini. Karena sampai dengan saat itu, mereka itu siap sebenarnya. Jadi surat yang dikirimkan itu mengatasnamakan diri mereka sebagai subject of the Sultan. Jadi masyarakat atau warga atau bangsa atau masyarakat di bawah Sultan. Jadi mereka komplain kepada Sultan, kok yang Yahudi begini kok diizinkan masuk? Ya, ini merusak hubungan selama ini. Nah, tetapi karena memang proyek ini besar dan dananya banyak, jadi mereka ada cara kasar, ada cara halus. Ya, jadi mereka juga mendanai proyek-proyek kereta api yang memang banyak waktu itu. Ya, sampai-sampai mereka cukup besar dananya untuk bisa mengubah satu keputusan hukum yang disebut dengan kasus Dreyfus. Boleh dibuka ya, Dreyfus Affair. Itu ada seorang letkol berdarah Yahudi di Prancis yang tadinya dipecat, tapi kemudian berita ini kemudian diputarbalikkan, kemudian dengan dana yang kuat media-media di Paris dibeli, sampai kemudian Alfred Dreyfus ini dikembalikan menjadi seorang letkol di Angkatan Bersenjata Prancis. Inti dari kasus hukum yang satu ini adalah bahwa indikasi atau sudah terlihat bahwa orang-orang Yahudi ini bukan hanya menginfiltrasi di dunia bisnis, tapi juga mulai masuk ke militer, bahkan nanti ke politik. Ya, nanti sebentar lagi saya jelaskan. Nah, itu penjelasan background yang kita harus tahu sebelum kita bisa lebih jauh lagi memahami peristiwa yang terjadi kemudian. Tokoh yang muncul yang kemudian menjadi yang lebih populer karena radikal, yaitu Theodor Herzl. Jadi Hibbat Zion itu saya tadi sudah jelaskan, ada yang radikal, ada yang setengah radikal, ada yang lunak. Yang lunak ini cenderung pendekatannya asimilasi. Tetapi ini semua disikat habis oleh Theodor Herzl. Dia punya orang namanya Joseph Guggenheim atau Guggenheim namanya, itu orang Austria. Itu yang menjadi tukang pukulnya. Jadi kalau Zion yang lunak itu sama dia disikat, dihabisi. Jadi Zionis ini tidak pernah ragu-ragu untuk mengeliminasi Yahudi lain atau Zionis lain yang tidak sejalan dengan mainstream utama. Nah, mainstream itu tercerminkan dari doktrin yang ditulis Theodor Herzl namanya Der Judenstaat. Ini pakai bahasa Jerman, ya. Dia orang Austria-Hungaria. Ya. Der Judenstaat, Juden itu bahasa Jerman artinya Yahudi, Staat itu state. Konsep dasarnya adalah kita perlu negara, kita harus keluar dari Eropa ini, dan kita harus menciptakan negara eksklusif untuk kita, dan itu at any cost. Jadi dengan segala cara. Jadi tidak ada lagi istilahnya the end justifies the means, tidak ada lagi aturan di mana ada etika dan ada sopan santun, itu tidak lagi diindahkan. Ya, Der Judenstaat itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ya, silahkan dibaca lebih jauh. Nah, ide Zionisme ini yang radikal ini laku, tapi dengan pemahaman atau dengan aspirasi yang berbeda.
Di Eropa Timur yang Yahudi-Yahudinya sebagian besar adalah farmer gitu ya, petani, buruh dan sebagainya, itu cenderung melihat Zionisme sebagai a way out, cara melarikan diri dari negara yang opresif. Jadi mereka sangat mendukung secara populis. Makanya nanti Zionis pertama yang datang, Yahudi Zionis pertama yang datang itu dari Rusia, Lithuania, Ukraina, kemudian Polandia, ya. Ini negara-negara yang cenderung Eropa Timur. Karena penindasan ortodoks kepada Yahudi itu sangat masif. Tetapi di Eropa Barat yang Yahudinya relatif well to do, jadi mereka-mereka yang yang jadi pengusaha, pebisnis ya, kemudian bankir dan sebagainya, itu cenderung melihat konsep atau Der Judenstaat ini, pembangunan negara khusus eksklusif Yahudi atau Zionis ya di tengah-tengah bangsa Arab ini merupakan investment opportunity. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Kenapa nanti dalam pembahasan berikutnya kita akan menemukan dua gelombang besar, gelombang pasca Perang Dunia Pertama dan gelombang pasca Perang Dunia Kedua. Ini penjelasannya ada di sini. Kalau nggak nyimak yang ini, agak sulit mungkin nanti memahaminya. Kenapa ada dua gelombang? Jadi Perang Dunia ke-1 dan kemudian sosok Hitler Perang Dunia Kedua, ini ada explanation-nya di sini. Nah, itu lengkap di buku yang membahas tentang ditulis oleh De Gruyter ya. Saya kok nggak ingat nama De Gruyter. The World Jewish Congress ya. The World Jewish Congress itu dia membahas tentang kongres-kongres Yahudi selama era Perang Dunia Kedua. Nah, ini banyak backtrack-nya di sini yang menggambarkan bagaimana kapitalis Yahudi baik yang di Amerika Serikat maupun yang di Eropa itu sangat peduli, sangat berkepentingan terhadap berdirinya Israel ini. Jauh sebelum kemudian ada kepentingan minyak dan lain sebagainya Amerika. Ya, ini buku yang indispensable, ini perlu dibaca buat yang mau serius mengetahui latar belakangnya supaya nggak lagi terhanyutkan dengan segala macam berita yang muncul sekarang. Jadi berita-berita pemutarbalikan fakta sekarang tuh gampang sekali menjawabnya kalau runutan dari 1897 ini sampai 1948 itu dipahami. Cukup tahun itu aja. Cukup tahun itu saja. Tapi baca bukunya yang ya kayak De Gruyter, kemudian Alan Hart, kemudian Ilan Pape, ya, yang kayak gini yang dibaca, yang mantan-mantan Zionis ya, baca bukunya itu clear, crystal clear. Kalau era sebelum itu baca Quran, baca tafsir, baca hadis. Tapi kalau untuk yang ke depan ini dari 1897 sampai ke sini cukup buku-buku mantan Zionis saja. Cukup buku-buku mantan Zionis saja bacanya. Nah, ketika uang sudah terkumpul, karena mereka mobilisasi bukan hanya orang, jaringan orang, uang. Nah, uang itu ketika muncul uang ini sempat terpikir jalan pintas. Nah, daripada migrasi, kucing-kucingan dengan pejabat, kalau pejabatnya korup bisa disuap, kalau nggak korup berarti dengan cara lain, intimidasi, bla 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 bla, repot. Udah kita kumpulkan uangnya saja, toh kita tahu hutangnya Turki itu kan paling besar, hutang Turki itu kan ke bank Deutsche Bank. Deutsche Bank yang bermarkas di Jerman. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pemilik saham Deutsche Bank itu kan 45 atau 47%-nya itu dipegang sama keluarga Rothschild. Jadi mereka tahu Sultan Abdul Hamid itu hutang, bukan Sultan Abdul Hamid yang berhutang, tapi Turki Utsmani, dan bukan Sultan Abdul Hamid yang menciptakan hutang. Itu dari era Tanzimat, 20-30 tahun sebelum beliau berkuasa, itu jumlahnya diperkirakan sekitar 140 sekian, tapi dibulatkan jadi 150 juta pound sterling. Itu dibawa menghadap Sultan Abdul Hamid untuk melunasi hutang-hutangnya, ya, dengan syarat istilahnya tutup mata aja lah atas Palestina. Nah, ini ada videonya, ketemu saya. Bentar, saya maju dikit satu slide dulu. Ya. Ini Sultan Abdul Hamid yang duduk di singgasana yang dikipasi. Ini nanti di belakang sini muncul muncul Theodor Herzl. Jadi ditawarkan 150
juta pound sterling itu cukup untuk menutup seluruh hutang Turki Utsmani plus ada lebihnya. Tetapi jawaban Sultan Abdul Hamid dua, bahwa tanah itu tanah wakaf. Makanya dalam istilah Turki disebut mutasyariflik Filistin. Tanah wakaf itu tidak bisa dijual, bahkan tidak boleh diubah peruntukannya. Kedua, kata beliau, kalaupun saya dengan kekuasaan saya menggadaikan Palestina, saya tidak akan tercatat sebagai sultan pertama yang menggadaikan Palestina. Nah, dengan dengan halus ditolak. Maka Theodor Herzl diusir atau kembali ke tempatnya. Ini audiensi ini kalau menurut sumber-sumber Turki, Theodor Herzl ini bisa menghadap Sultan Abdul Hamid melalui jaringan kedutaan besar Jerman waktu itu yang memang sudah dikuasai atau diinfiltrasi oleh Zionis. Ya. Nanti ini boleh dicari di internet, banyak ini sudah banyak beredar dan ini merupakan video yang sangat langka. Oke, balik lagi ke slide sebelumnya. Ditolak, maka ketika ditolak 1896 ditolak, 1897 mereka melakukan kongres. Ya. Jadi plan B lah kata-kata. Jadi kongres itu plan B. Plan A itu sebenarnya mau beli Palestina. Ya. Nah, plan B-nya itu adalah mereka kemudian mengerahkan berbagai macam cara. Ya, jadi deklarasinya itu kan mereka akan mendirikan Israel, Eretz Israel itu dalam waktu 50 tahun. Jadi targetnya 50 tahun. Nah, dan nyaris berhasil. Ya. 1897 tambah 50 kan 1947 ya. 1947 itu mereka masih kurang sekitar 3 juta dolar. Makanya nanti mereka fundraising lagi ke Amerika, makanya terundur 1 tahun 48. Tapi itu nanti pembahasan berikutnya. 1901 mereka mendirikan badan semi bank ya, non bank financial institution ya, Jewish National Fund. Kemudian 1904 muncul aliyah yang kedua. Yang ini jauh lebih masif daripada 1882 karena Sultan Abdul Hamid waktu itu sudah mulai terbatas kekuasaannya. Yang kedua, unsur-unsur yang melawan Sultan Abdul Hamid, yaitu rombongan Turki muda itu sudah pulang. Ini juga kepulangan mereka ini juga, kalau teori konspirasi menyebutkan mereka didanai oleh Zionis internasional. Tetapi banyak teori yang mengatakan tidak mesti seperti itu. Jadi revolusi Turki muda akhirnya menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Nah, satu-satunya trace yang bisa menghubungkan antara penggulingan Sultan Abdul Hamid kedua tahun 1909 dengan gerakan Zionis, ya, itu adalah salah seorang aktor intelektualnya itu namanya Emanuel Karasu. Emanuel Karasu atau Karasu ini adalah seorang pengusaha yogurt di kota Selanik, Tesaloniki. Setelah Sultan Abdul Hamid tumbang, dia memindahkan usahanya ke Barcelona. Mengembangkan usahanya di Barcelona, sukses, tapi kemudian dia pindahkan lagi ke Paris. Di Paris itu dia listed untuk pertama kalinya di bursa saham. Nah, bursa saham itu harus ada nama berciri khas Prancis. Jadi nggak boleh pakai nama lama. Maka keluarlah nama Danone. Ya. Jadi Danone itu kalau di trace itu pertama kali muncul itu di Amerika Serikat karena dari Paris itu mereka pindah. Tetapi kalau kita trace ke belakang, dia di Paris dan sebelum Paris itu di Barcelona, sebelum Barcelona itu di Selanik, Tesaloniki sekarang di Yunani. Dulu adalah kota milik Turki Utsmani. Jadi dana funding dari Emanuel Karasu itu termasuk yang membayar anggota-anggota parlemen Turki Utsmani yang sekuler yang memvoting untuk memakzulkan Sultan Abdul Hamid. Nah, di situ saja ada trace Zionis. Ya, tapi kalau Turki muda dan sebagainya ini datanya tidak konklusif. Ya. 1909 Tel Aviv dibuka karena aliyah 1904 itu berhasil. Jadi mereka pertama kali mendirikan ibu kota secara bayangan itu di samping kota Jaffa. Makanya disebut Tel Aviv Yafo atau aslinya sebenarnya Jaffa saja, Jaffa saja. Nah, sampai di sini satu rintangan terhadap pendirian Israel itu sudah runtuh. Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid sudah tumbang. Kemudian tinggal lagi satu momen lagi, yaitu menjatuhkan Turki Utsmani, melibatkannya dalam Perang Dunia Pertama. Sampai di situ itu udah banyak tuh. Kalau yang sama sekali belum tahu, ini banyak sekali data dan informasinya.
Jadi saya buka satu pertanyaan saja dulu sebelum saya lanjutkan. Karena khawatir kalau ditambah slide-slide berikutnya ini too much data. Ya, tapi nggak apa-apa kalau bisa bisa konsentrasi untuk memahaminya bagus. Tapi kalau tidak boleh tanyakan dulu. Tapi nanyanya jangan apa yang terjadi sekarang. Nanyanya peristiwa yang sebelum 1909. Boleh. Kalau nggak ada saya lanjut. Baik Ustadz, jadi terkonfirmasikan ya bahwa yang sekarang ada ini bukanlah Yahudi, Bani Israel yang dijanjikan Allah tanah yang dijanjikan itu. Begitu kan ya Ustadz ya? Ya betul. Karena yang sekarang ini lu'inal ladzi, yang orang-orang lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Baca itu. Jadi telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Jadi kalaupun mereka trace-nya secara DNA bisa nyambung, tetapi ini adalah yang disisakan Allah, ini adalah yang orang-orang yang sudah melampaui batas dari kalangan Bani Israel. Karena Bani Israelnya sendiri sudah punah. Baik. Ada? Artinya Ustadz, kita juga bisa katakan bahwa Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menunaikan janjinya kepada Bani Israel ya Ustadz ya. Sudah. Ya. Ya, Makanya adalah jumhur Bani ulama, Israel. sebagian besar mufassirin meyakini bahwa itu mereka sudah dilaknat. Nah, kerusakan yang mereka lakukan sekarang ini adalah kerusakan yang terakhir, gitu. Kerusakan yang terakhir yang memang menunggu tentu saja kemenangan kaum muslimin itu. Tapi nanti kalau saya bahas ini, nanti saya tergeser untuk membahas bab berikutnya. Tapi intinya mereka ini sedang menunggu atau sedang melakukan kerusakan-kerusakan yang akan mendapatkan balasannya secara final. Monggo lanjut saja Ustadz, bisa dilanjutkan. Lanjut ya, dilanjutkan Ya, saja. Baik. Sudah confirm tadi dua hal itu. Ya. Baik, sampai di situ clear ya. Sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi sudah. Ntar saya lewatkan ini saja. Oke. Sekarang periode Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Sultan Abdul Hamid dimakzulkan, ya, kemudian Turki Utsmani dipimpin oleh Sultan yang lemah, Sultan Muhammad kelima Rashad, sehingga sebenarnya praktis Turki Utsmani waktu itu di keputusan-keputusan strategisnya dipegang oleh 3 orang. Yang pertama itu Enver Pasha, kemudian yang kedua itu Jemal Pasha, yang ketiga Talat Pasha. Ketiga orang ini memang cenderung, kalau di Amerika itu istilahnya hawkish. Hawkish itu memang cari-cari perang, gitu. Cari-cari perang, memang senang berpetualang lah, ya. Nah, senang berpetualang, tidak se-wise, tidak sebijaksana Sultan Abdul Hamid, tentu saja. Oleh sebab itu, ya mereka tentu saja didukung karena mudah dipancing, dan ternyata betul mereka akhirnya terpancing untuk ikut Perang Dunia ke-1, yang sebenarnya Perang Dunia ke-1 itu kan murni antara negara Eropa. Ya, satu-satunya negara di luar Eropa yang aktif ikut adalah Turki Utsmani. Nah, kenapa Turki Utsmani diseret? Karena sebenarnya sudah ada rencana, sudah ada big plan lah gitu, cetak biru, bahwa daerah-daerah yang dikuasai oleh Turki Utsmani, khususnya di daerah timur dekat, dulu disebut Near East ya, belum disebut Middle East. Middle East itu tahun 50-an. Ya, ketika kemudian sudah ada Cold War baru disebut Middle East. Sebelum Cold War, Timur Tengah kita ini disebut Timur Dekat, Near East, ya, dan kita disebut Far East. Ya, makanya ada Far East Far Eastern Economic Review, itu ada majalah itu, FAIR ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sudah ada rencana untuk membagi-bagi. Nah, pembagian itu berdasarkan zona ekonomi, karena kan minyak itu sudah mulai naik. Ya, jadi sudah mulai ditemukan sumber-sumber minyak, walaupun eksploitasinya belum besar-besaran dan belum banyak ditemukan di Teluk. Ya. Jadi negara-negara Teluk masih miskin di tahun ini. Tetapi sumber-sumber minyak di Kuwait, di Irak, di Syria itu sudah dipetakan. Nah, ketika perang kemudian pecah tahun 1914, Turki Utsmani ikut, 1915 masih kelihatan menang, 1916 sebenarnya sudah mulai kelihatan. Nah, 1916 ini adalah ketika mereka berhasil
merebut atau mempengaruhi Syarif Hussein bin Ali yang berkuasa di Mekah dan Madinah. Nah, dia ini memang sudah dipengaruhi lama sebenarnya dan kemudian memberontak. Memberontak yang dikenal dengan istilah Ats-Tsaurah Al-Arabiyah Al-Kubra, the Great Arab Revolt. Itu sudah berkibar tahun 1915-1916. Maka yang di tahun 1916 Sykes-Picot berkumpul dan sudah membuat peta pembagian zona pasca perang, daerah nantinya yang akan dipegang oleh Prancis dan daerah Inggris. Nah, Inggris itu secara spesifik menuntut Palestina. Ya. Nah, ini bagian dari rencana kedua. Rencana pertama kan menumbangkan Sultan Abdul Hamid dan menyeret Turki Utsmani ke dalam Perang Dunia Pertama. Step 2 adalah memastikan Palestina ini nanti tidak lagi di bawah kontrol Turki Utsmani atau tidak lagi berada di bawah kontrol umat Islam. Ya. Syarif Hussein bin Ali ketika memberontak mendapat impresi bahwa Palestina ini akan menjadi wilayah dia. Jadi ada juga pembelaan dia bahwa ya saya ingin ngurus Palestina, ya, tapi ya tentu saja itu debatable lah ya, arguable lah, bisa ditanya ini dan itu. Intinya kemudian ketika Perang Dunia ke-1 ini merembet sampai ke Timur Dekat, khususnya tahun 1917, ketika Inggris dari Mesir menyerang Palestina, karena Mesir itu kan sudah diduduki sejak krisis tentang terusan Suez ketika masih merupakan perusahaan Inggris, Prancis, dan Cardiff, Mesir. Tapi itu masalah lain. Intinya Mesir diduduki sama Inggris. Nah, diseranglah Palestina tanggal 1 November Perang Gaza ketiga, itu Inggris berhasil mukul mundur pasukan Turki karena mereka kehabisan logistik, karena jalur belakangnya disikat habis oleh anak-anak Syarif Hussein bin Ali yang bersekutu dengan Thomas Edward Lawrence atau yang disebut dengan Lawrence of Arabia. Ya, Lawrence of Arabia. Maka 1917 itu keluar deklarasi Balfour. Balfour ini siapa? Nama lengkapnya Sir Arthur James Balfour. Ini keturunan Yahudi yang waktu itu cukup tinggi kedudukannya di Inggris sebagai Menteri Luar Negeri. Dia menghadiahkan Palestina secara sepihak, walaupun katanya sudah melewati kabinet dan sebagainya, mengatasnamakan Raja Inggris, ya memberikannya kepada siapa? Belum ada entitas, maka diberikan kepada Lord Rothschild. Tulisannya Rothschild. Dikasihkan kepada Lord Rothschild. Ada dokumennya sebentar lagi saya kasih lihat di slide berikutnya. Diberikan kepada orang. Jadi ini deklarasi yang tidak memenuhi syarat. Mungkin secara hukum, tapi mungkin mereka merasa sebentar lagi juga kalah. Jadi mungkin mereka mengandalkan de facto di lapangan bahwa sebagian Palestina sudah mereka kuasai. Tetapi secara hukum jelas tidak sah ini. Pertama, tidak bisa dia menghadiahkan satu daerah yang bukan milik mereka. Itu satu. Yang kedua, ini antara government kepada siapa? Ya, kalau daerah, suatu daerah yang berdaulat harus government to government atau ad interim government. Tapi mereka itu memberikannya kepada Rothschild, orang per orang. Hanya karena dia sebagai ketua Zionis Internasional. Nah, ini bapak-bapak hukum tentu lebih ngerti nih ya tentang hal ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah Perang Dunia ke-1 berakhir, Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria kalah, maka Turki Utsmani pun ikut kapitulasi, ikut kalah. Maka dilucutilah sebagian besar wilayah yang lepas. Termasuk Turki itu sendiri sebenarnya hampir hilang dari permukaan bumi karena ya diserang Armenia, diserang oleh Prancis, Italia, Yunani yang paling ngotot. Ingin merebut kembali Istanbul. Tapi itu cerita yang lain. Walaupun nanti ada kaitannya sebentar lagi. Nah, intinya ketika Turki waktu itu secara entitas belum hilang, tapi secara kekuatan tidak ada, tidak punya representasi, maka Liga Bangsa-Bangsa, the League of Nations, melakukan suatu pertemuan di San Remo. Ya, fokus utama pertemuan San Remo 25 April 1920 ini adalah mengalokasikan wilayah-wilayah bekas pihak-pihak yang kalah Perang Dunia ke-1 kepada pemenang. Pemenangnya Inggris, Prancis, Rusia, walaupun chaos dalam Bolshevik, revolusi Bolshevik, plus Amerika Serikat datang di akhir, dan Italia. Nah, intinya fokus kita adalah pada ketika San Remo mengatakan Palestina dan Yordan atau Transyordan adalah British Mandate, dimandatkan kepada Inggris. Sedangkan Suriah dan Lebanon diberikan kepada Prancis, disebut dengan French Mandate. Yang ketiga ini pun cacat hukum. Karena Turki Utsmani sebagai pemilik daerah tersebut masih eksis, masih ada. Tapi dia tidak diajak dan tidak dilibatkan dalam pembagian daerah-daerah tersebut.
Tidak ada 3 ya, Sykes-Picot cacat hukum, Balfour cacat hukum, Perjanjian San Remo cacat hukum. Tapi 3-tiganya tidak bisa dituntut karena, nah, slide berikutnya nih. Ini kenapa nih nggak mau buka? Bentar. Oke. Nah, ini deklarasi Balfour. Lihat kalimatnya, Pak. Ya. Foreign Office, berarti Kementerian Luar Negeri. November 2nd, 1917, berarti November kedua. November 1, Turki Utsmani itu baru mengosongkan Gaza. Masih di luar kota Gaza. Berarti kalau dihitung Palestina, itu tidak lebih dari 1% yang diduduki sama Inggris. Tapi surat ini kemudian ditujukan kepada siapa? Dear Lord Rothschild. Jadi ini government to person. Powerful sekali person ini. Dia katakan, I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty's government. Saya sangat berbahagia menyampaikan pesan ini kepadamu, selaku atau atas nama kerajaan Inggris. The following declaration of sympathy, bayangkan, deklarasi simpati, ya, with Jewish Zionist aspirations, terhadap aspirasi Zionis Yahudi. Ini bukan Yahudi lagi nih, udah Zionis yang disebut. Which has been submitted to and approved by the cabinet. Bayangkan, beberapa sejarawan mengatakan tidak pernah ada rapat ini di kabinet. Ini pure kebohongan yang dilakukan oleh Balfour. Kata dia, sudah disubmit, sudah dimasukkan, dan sudah disetujui oleh kabinet. Nah, itu selebihnya baca sendiri. Ini widely available document. Silahkan di Google. Balfour Declaration 2 November 1917. Tinggal dibaca sendiri, boleh dianalisis secara hukum. Kalau bisa memang harusnya ahli hukum yang membedah yang seperti ini. Kalau saya mungkin tidak punya toolsnya. Tapi jelas ini tidak bisa memenuhi syarat perpindahan kekuasaan suatu daerah. Ya. Nah, waktu itu, kenapa sebagian bangsa Arab dan bangsa Palestina tidak segera angkat senjata menghadapi kenyataan bahwa Palestina tidak lagi di bawah Turki Utsmani, tapi di bawah kepengurusan Inggris? Karena waktu itu masih ada harapan Turki Utsmani, belum hilang Turki Utsmani, walaupun sudah kalah perang, ya, bisa kembali muncul dan menuntut haknya atas daerah-daerah yang dibagi-bagi secara ilegal. Padahal di sisi yang lain, di Palestina, itu sudah muncul aksi-aksi teror. Jadi bukan 48 ya. 48 itu udah skala state sponsored terrorism. Ya. Di tahun 1920-21 itu sudah ada milisi-milisi Haganah yang turun ke desa-desa dan mereka sudah melakukan pemetaan. Itu kalau pemetaan tuh baca Ilan Pape ya, baca The Ethnic Cleansing of Palestine, lengkap. Mulai dari halaman, saya tandain tuh. Mulai dari halaman 24. Itu kampung-kampung Arab, desa-desa Arab, itu sudah disurvei, sampai tahun 48 itu surveinya terus-menerus dari tahun 20, itu mana kampung Arab yang kuat, bagaimana cara mengalahkannya, berapa laki-lakinya, sudah kayak sensus. Berapa kekuatan persenjataan dan sebagainya, itu sudah dipetakan. Sistematik, bukan random. Bukan random. Makanya saya suka selalu ingat dengan pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, ridwanullah alaihi, ketika beliau mengatakan di zaman fitnah beliau itu, beliau mengatakan al-batil bin nizam yaglibuna alal haq bilan nizam. Bahwa kebatilan kalau ditata, diurus rapi, terorganisir, ada pendukungnya, ada resourcesnya, berpeluang mengalahkan kebenaran bilan nizam. Yang nggak diurus, nggak ditata, nggak kompak, nggak ada resource, nggak ada visi, nggak ada pemimpin, nggak ada leadership, bisa kalah. Itu di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, sahabat masih hidup. Tapi sudah ada warning seperti itu. Di tahun 21, ketika milisi-milisi Haganah itu berlatih perang seperti di gambar ini, orang-orang Arab itu masih mengharapkan bantuan-bantuan lagi. Jadi pada tahun 1920 itu kaum muslimin di wilayah ini itu sedang dalam titik nadir, dalam titik terendahnya.
dan ini mereka nantinya tidak akan lupakan. Ya. Dan inilah salah satu lessons yang yang dipelajari, ya, lessons learned yang sangat penting dan bisa menjelaskan kenapa sekarang itu tidak ada lagi satu orang Palestina kecuali siap untuk syahid. Jadi learning proses yang panjang. Ya, it's okay. Yang penting kita learn dan kita belajar dari mistakes. It's okay. Nah, muncul satu tokoh 1921 namanya Haji Amin Al-Husaini. Haji Amin Al-Husaini muftinya Al-Quds. Tetapi beliau ini juga diserahi sebagai kepala konsil tinggi Muslim di Palestina. Ya, ini kedudukan yang setara, dibuat ini kedudukan ini untuk sedikit menyeimbangkanlah secara politik, walaupun Inggris jelas pro kepada konsil Yahudi atau konsil Zionis yang dipimpin sama David Ben Gurion. Ya, itu nanti dapat privilege banyak. Tetapi waktu itu ada konsil tinggi Muslim Palestina di bawah Haji Amin Al-Husaini. Nah, beliau inilah yang pertama kali mengingatkan, kalau kita tidak berusaha sekarang, kalau kita tidak angkat senjata sekarang, kalau kita tidak mempersatukan diri sekarang. Ingat, zaman itu nasionalisme lagi tinggi ya. Jadi orang Suria merasa Suri, orang Lebanon merasa Lebani, ya, Lubnani, kemudian orang yang tinggal di Yordan itu Urduni, kemudian orang Palestina Filistini, orang Mesir Masri, itu lagi hebat-hebatnya, lagi tinggi-tingginya. Sentimen bahwa siapa kamu dari mana, itu sudah mulai, nggak lagi bicara tentang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara, itu nggak jadi priority. Maka warning dari Haji Amin Al-Husaini ini nggak didengar. Ya, hanya sedikit yang mendengar. Salah satunya yang serius menyusun kekuatan untuk menghadapi ini justru tidak di Palestina awalnya, yaitu di Lebanon. Lebanon itu ada seorang syekh alumni Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Izzuddin Al-Qassam. Nah, itu yang nantinya mengobarkan perang pertama kali. Makanya beliau dikejar-kejar Perancis dulu, berjuang di Suriah karena beliau juga menggelorakan perlawanan terhadap pendudukan Perancis di Suriah. Kemudian mereka diuber-uber, kemudian baru beliau hijrah ke Palestina, menghadapi masalah serupa, membangkitkan. Jadi bangsa Palestina itu dibangkitkan semangat jihadnya, fisabilillahnya, itu oleh seorang syekh yang berasal dari Lebanon, yang sudah malang melintang di Suriah, ya, bertempur melawan Syiah Alawi, Syiah Alawi itu disupport oleh Prancis, ya, French Mandate of Syria gitu. Dan kemudian ketika mereka ke Palestina, mereka baru mendapatkan sosok seorang ulama, seorang mujahid, sekaligus seorang yang murni, tidak ada kepentingan kecuali kemerdekaan, kecuali penangkalan terhadap bahaya-bahaya yang memang mengancam. Ini jauh sebelum ada Israel, tapi bibit-bibit potensi-potensinya sudah terlihat. Nah, itu 1922. Apakah penantian yang tadi itu bisa dijustifikasi? Ternyata kasihan. Jadi di Turki Utsmani, waktu itu masih resmi Turki Utsmani, kalah Perang Dunia ke-1, ya, bahkan integritas wilayahnya terancam, akhirnya muncul semangat nasionalisme yang memang sudah ada bibitnya. Tapi muncul itu ketika memang Turki sedang terkepung, diserang Armenia, diserang Yunani, macam-macam. Sehingga muncul peperangan yang disebut dengan Kurtuluş Savaşı. Nah, ini perang kemerdekaan disebutnya itu oleh orang-orang Turki. Nah, waktu itu satu blunder bahwa Khalifah Sultan Wahiduddin itu tidak merestui angkat senjata melawan penjajah. Yang merestui, bahkan justru yang menggelorakan, justru Mustafa Kemal. Nah, ketika perang ini terjadi tahun 1920-21, ya, sampai akhir 1921, maka Turki secara ajaib bisa mengalahkan lawan-lawannya. Ada yang lewat politik, ada yang lewat ini. Apa konsekuensinya supaya tidak terlalu detail, coba tidak terlalu banyak waktu yang terhabiskan di sini. Intinya Mustafa Kemal kemudian mendirikan Republik Turki yang sekuler. Kemudian dia merasa Republik Turki tidak mungkin berdampingan dengan kekhilafan Turki Utsmani walaupun sudah tidak memiliki kekuatan lagi, walaupun banyak orang yang menghujat khalifah, ya. Maka dia keluarkan melalui proses di Turki Buyuk Majlisi, itu kayak semacam DPR-nya, keluar keputusan bahwa 1 November 1922 Kesultanan Turki Utsmani dihapuskan.
Disusul kemudian 1924 tanggal 3 Maret kekhilafahan Turki Utsmani dihapuskan. Apa efeknya? Turki menjadi sekuler dan Palestina kehilangan penuntut umum, ya, atau orang yang punya legality, punya punya kekuatan hukum untuk menuntut Palestina. Karena Palestina kan sampai dengan tahun 1924 itu masih British mandate, ya, belum di tangan Israel, belum berdiri Israel. Ya. Pada saat itu sebenarnya kalau Turki Utsmani itu eksis dan bisa mengirimkan utusannya ke Liga Bangsa-Bangsa, bisa sebenarnya menggugat kedudukan British Mandate of Palestine sekaligus Syrian Mandate of French Mandate of Syria. Bisa digugat dua-duanya. Tapi karena sudah di-cut oleh Mustafa Kemal, makanya saya heran kalau ada masih yang mengeluh-elukan Mustafa Kemal, karena destruktif juga ini efek dari dia menghapuskan Turki Utsmani ini adalah tidak diperolehnya lagi entitas yang memiliki kekuasaan hukum atau legitimasi hukum untuk menuntut Palestina. Nah, setelah 1924 ini sudah jalan tol itu untuk berdirinya Israel sebenarnya. Hanya saja umat Islam belum nyerah. Raja Fuad dari Mesir mengumpulkan pemimpin-pemimpin umat Islam seluruh dunia dalam sebuah kongres khilafah di Kairo 22 April 1926. Tapi Inggris karena masih menduduki Mesir, maka Inggris kemudian membatalkan dan mengusir tamu-tamu. Maka Kongres Khilafah pertama ini hilang. Di 2 bulan kemudian, Raja Abdul Aziz bin Saud, raja pertama kerajaan Arab Saudi modern, membuat acara serupa, konferensi Muslim di Mekah. Bahkan waktu itu cukup mendadak membuat Inggris sebenarnya waktu itu mati langkah, ya, karena nggak menduga Raja Abdul Aziz bin Saud ini bakal seberani itu, karena kan dia juga naiknya juga atas jasa Inggris, ya. Nah, itu bahkan hebatnya di Mekah ini 2 utusan dari Indonesia, dari Hindia Belanda, ini 26 berarti sebelum Kongres Pemuda kedua, ya. Jadi kita belum mengkampanyekan nama Indonesia. Itu 2 utusan datang, satu dari Syarikat Islam, Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said, yang kedua dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur. Itu datang ke Mekah sebelum jalan dari Jeddah ke Mekah itu ditutup sama Inggris. Jadi Inggris punya pangkalan di Jeddah. Nah, Inggris nggak nyangka bakal terjadi konferensi ini. Bahkan kedua utusan kita itu sampai ke Mekah dan memberikan baiat waktu itu kepada Raja Abdul Aziz bin Saud kalau beliau bersedia menjadi khalifah umat. Yang kalau resmi dan kalau disetujui oleh setengah lebih dari umat Islam, maka beliau bisa menggantikan Turki Utsmani untuk menggugat Palestina. Tapi Inggris ya tidak akan membiarkan itu. Maka Inggris memerintahkan garnizonnya yang ada di Jeddah untuk bikin kerusakan, untuk bikin kekacauan di jalan menuju Mekah, khususnya di dekat batas haram. Ya, batas haram. Kalau masuk haram jadi masalah lain. Tapi di batas haram itu yang dikenal sebagai peristiwa Mahmal. Ya, ada yang mengatakan Mahmal itu di Mina, ada yang mengatakan di perbatasan haram. Dengan seperti itu, otomatis yang sudah berkumpul di Mekah tidak bisa menyampaikan keluar keputusan ini. Maka konferensi kedua ini dianggap gagal. Setelah 11 Juni 1926, tidak ada lagi upaya untuk mengembalikan daulah, dan dengan itu tidak ada lagi kesempatan untuk menuntut lepasnya Palestina dari cengkaraman Inggris. Sudah home free istilahnya, sudah jalan tol untuk kedepannya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan untuk bagian pertama sebagai grounding atau sebagai dasar yang kuat atas pemahaman atas apa yang terjadi di Palestina sekarang, ya, atau apa yang terjadi permasalahan-permasalahan ini yang berkelanjutan sampai sekarang. Nah, bagaimana nanti berdirinya Israel itu butuh sekitar 14 slide. Setelah ini baru kemudian bagaimana perjuangan pasca berdirinya Israel itu juga butuh sekitar 21 slides. Nah, baru setelah itu kita bisa bahas current affairs yang ada sekarang. Kalau ini sekarang dibabat sekarang, enggak, meleduk kita. Ya, meleduk. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 143 total slide-nya kalau mau disikat habis mungkin sampai maghrib. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih nih ya Ustadz Agung Waspondo. Nah, dari paparan beliau ada 4
poin yang tadi saya garis bawahi ya. Yang pertama adalah bahwa Hezat Israel yang ada sekarang itu bukanlah Bani Israel yang dijanjikan Allah tanah Kanaan itu, ya, bukan. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi janjinya kepada Bani Israel. Artinya nggak ada lagi dong yang masih nagih-nagih janji, karena janjinya udah selesai. Tadi kan saya juga udah bilang sudah kholas, sudah selesai itu masalah janji Allah. Nah, yang ketiga adalah bahwa Zionisme itu adalah aliran politik ya. Jadi sama seperti komunis, kayak liberalis dan lain sebagainya. Jadi Zionisme ini adalah aliran politik yang jahat itu ya. Ya sama aja kayak Nazi itu, dia jahat juga gitu. Dan didirikan oleh tadi sudah jelas ya tokoh-tokohnya siapa, ada Theodor Herzl itu dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah bahwa berdirinya British Mandat di Palestina itu adalah persekongkolan jahat, ya, pengkhianatan kepada Khalifah Turki Utsmani yang masih berdaulat pada saat itu. Jadi kalau kita tengok negosiasi-negosiasi di forum-forum internasional itu selalu hanya starting point-nya adalah British Mandat itu, ya Ustadz Agung ya. Nah, padahal British Mandatnya sendiri adalah cacat hukum gitu loh. Nah, cuman mereka ini kan memang licik gitu ya, mereka licik, culas gitu ya. Jadi mereka nggak mau tuh ngebahas sebelum British Mandat, ngomongnya selalu dari British Mandat itu aja gitu loh. Nah, jadi itu 4 hal yang menjadi red light ya dari bahasan Ustadz Agung hari ini. Nah, monggo silakan jika ada kawan-kawan yang mau bertanya, saya persilakan kepada Ustadz Agung. Ini ada pertanyaan, wah ini pertanyaan panjang juga nih. Israel dengan Yahudi perbedaannya apa sih? Gitu ya. Nah ini Ustadz Agung. Udah ya, sudah jelas ya. Sudah jelas itu. Berbeda sekali. Kalau Israel itu buatan bentukan dari Zionis, ya, sebuah entitas yang tidak memiliki akar historis. Mereka hanya memanfaatkan derita Yahudi, dan Yahudi itu selalu rindu akan kembali, ya, suatu hal yang mereka rindukan karena mereka sudah dilaknat Allah tidak akan kembali ke situ. Jadi mereka memaksakan diri kembali di sana ini tentu saja akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kondisinya kenapa mereka itu seperti masih dikdaya? Yaitu karena tinggal dibaca surah Ali Imran 178 179. Kondisi itu adalah Allah ingin melihat, ingin memberikan kepada mereka waktu untuk menambah sebab-sebab sehingga nanti ketika masukkan ke neraka jahanam itu tidak ada lagi argumen yang bisa mereka lakukan di hari kiamat. Dan untuk kaum muslimin, kenapa waktunya masih diulur oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar Allah bisa memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Jadi ini sebenarnya panjang ini ya ujian buat kita. Ya, apakah kita masih konsisten atau tidak? Silakan dibaca surah Al Imran 178 179. Kemudian yang kedua saya baca langsung saja Ustaz Faisal ya. Begitu besarnya pengaruh bangsa ini, kerusakannya bla 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 Gunung Sinai. Ini perjanjian Gunung Sinai saya tidak tahu. Tapi kalau yang dimaksud adalah Ten Commandments-nya Nabi Musa alaihissalam, itu tinggal di search aja Ten Commandments itu apa saja. Yaitu perintah-perintah mereka kalau di dalam Al-Quran itu agar mereka tidak mensekutukan Allah, ya intinya itu. Tidak menyekutukan Allah, terus tidak melakukan kerusakan di muka bumi, ya tidak memutus silaturahimi, itu ada di surah Al-Maidah semua lengkap itu tentang isinya itu, dan mereka langgar semuanya. Mereka langgar bahkan sejak Rasulullah masih hidup, mereka sudah langgar itu. Nggak usah nunggu sekarang kejauhan. 1300, 1400 tahun yang lalu mereka sudah tunjukkan kembali. Mereka tuh nggak bisa enggak gitu. Jadi itu potensi yang ada di dalam diri. Jadi sesuatu hal, makanya hanya sedikit sekali orang-orang Yahudi itu kata Nabi di zaman Rasulullah yang masuk Islam cuma satu, yaitu Abdullah bin Salam. Satu-satunya Yahudi yang mau masuk Islam, dan benar. Kalau yang masuk pura-pura banyak. Makanya inilah disebutkan pembahasan tentang munafikin itu selalu disandingkan dengan orang Yahud, karena mereka ini selalu berdekatan. Ya, jadi kalau orang-orang munafikin itu
sebagian besar adalah suku-suku Yahudi yang pura-pura masuk Islam di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang siapapun bisa jadi munafik. Itu hati-hati. Kemudian soal yang ketiga, sebenarnya bangsa Israel sudah ada negaranya sejak diproklamasi oleh Ben Gurion, bla bla bla, ya. Kemudian diakui dunia iya dia diakui. Dalam waktu 4 jam Amerika Serikat langsung akui. Ya. Dalam waktu 5 jam juga langsung diakui oleh Inggris. Itu. Tetapi kan tetap pengakuan itu cacat hukum karena yang diakui tidak legal. Seperti kita mengakui ada orang merebut rumah orang. Ada orang merebut rumah orang gitu kan. Kita belum tahu duduk permasalahannya tapi kita dukung. Ya berarti dukungan kita nggak ngaruh. Tetapi karena dunia ini pasca Perang Dunia Kedua dipegang oleh 5 negara pemenang perang, 3 diantaranya sangat pro kepada Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, maka semua pelanggaran, ada sekitar 135 UN resolutions yang tidak pernah lolos, 135 UN resolutions untuk menghukum Israel yang diputuskan di Dewan di sidang umum PBB, itu mentah karena diveto oleh Amerika, Inggris, atau Perancis bergantian. 135 kali mereka itu melanggar hukum internasional, nggak usah hukum Islam, hukum internasional mereka langgar. Tapi 135 semuanya itu nggak ada yang efektif, nggak ada yang dilaksanakan, nggak ada pasukan perdamaian yang turun. Karena apa? Karena selalu diveto. Kalau itu saja tidak bisa membuka mata kita terhadap kezaliman, saya nggak tahu pakai apa lagi untuk menjelaskannya. Nah, itu bisa dicek di UN website ya. Berapa resolutions, UN resolutions resmi yang terkait dengan Israel. Saya download terakhir tahun 2021 135 atau 137. Bayangin, 137 kali sejak tahun 48 sampai 2021. Itu setahun berapa kali? Jadi melanggarnya itu kalau negeri Muslim melanggar sebanyak itu sudah punah itu di dunia ini, sudah punah, habis itu, sudah dihabisi. Ya, kalau punah itu hak Allah, tapi sudah dihabisi sama mereka. Israel bisa dalam tanda kutip sekuat ini karena tidak pernah mendapatkan hukuman 135 kali yang kecatat ini, tercatat. 135 kali. Bayangkan ada negara lolos dari hukuman internasional. Belum pernah ada negara di dunia ini yang lolos dari hukum internasional. Kalau mereka lolos 137 kali. Kalau orang nggak pakai iman aja, itu harusnya ngerti itu injustice. Nggak usah pakai iman. Ya, Ilan Pape non-Muslim, Alan Hart non-Muslim. Siapa lagi? Miko Pelep orang Zionis asli. Mereka aja ngerti kok. Kok Muslim susah banget ngertinya? Zionis aja ngerti. Mantan Zionis ngerti. Brutalnya Israel itu. Ngerti. Kok kita enggak? Itu kadang-kadang saya kayak gimana gitu. Quran kan dibaca tiap hari. I don't understand. Ya, I don't understand kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, kita edukasi kan di sini, kita sampaikan. Nah inilah mudah-mudahan penyampaiannya. Yang 4, saya simak adalah kaum Zionis ternyata bukan 100. Iya betul sekali Bu, tadi saya sudah jelaskan. Oke, tapi keturunannya memiliki sifat kejam. Iya. Nah inilah mereka tahu mereka itu bukan keturunan Bani Israel, ya, tapi mereka mau mengklaim, makanya namanya dibuat Eretz Israel. Ya, mungkin mereka sudah punya rencana jauh hari mungkinnya bahwa nanti umat Islam nih kalau udah ngerti kebenaran, paling enggak mereka ragu nyerang kita. Kenapa? Bani Israel anak-anaknya Nabi Yakub. Masa mereka mau nyerang nabinya sendiri? Gitu kan? Logika mereka, udah itu gampang kita membolak-baliknya itu. Gampang yang seperti itu insya Allah. Nah ini mudah-mudahan kita tahu. Ya memang banyak Yahudi sekarang kan di Eropa, di New York, di Amsterdam, di London, di Paris, itu banyak yang ikut di dalam demonstrasi mengecam Israel. Yahudi banyak. Yahudi yang enggak Zion, yang enggak Zionis. Kalau yang Zionis, tidak perlu Yahudi. Muslim-Muslim yang skeptis, Muslim-Muslim yang lebih curiga kepada saudaranya daripada itu udah cukup tuh. Memenuhi agenda Zionis tanpa harus jadi Yahudi. Nah kalau mau komplit ya jadilah Yahudi sekalian. Jadi komplit gitu. Komplit gitu, jangan belang-belang gitu loh. Serius gitu sekalian. Kan di Manado ada sinagog. Langsung aja sekalian gitu. Jangan tanggung-tanggung. Nah, itu pertanyaan lagi tuh Ustaz.
Mengapa Ya. orang Kristen masih ada yang ngotot membela Yahudi ya? Gampang. Jadi ini yang Katolik ya, yang Katolik. Yang Katolik itu sudah punya dogma di Vatikan atau di kepausan itu bahwa yang menyebabkan Yesus disalib itu adalah elder of Jewish elders. Itu satu semacam lembaga syuro mereka di Al-Quds itu yang kemudian kan Emperor Titus kan nggak mau kesalahan, maka kasus kan gini, Yesus itu difitnah akan melakukan pemberontakan. Nah kemudian kata dia, karena kan orang Yahudi kata dia, walaupun jelas bukan. Dibalikan, kamu dong yang kasih hukumannya. Nah, kata orang Yahudi, ya kami nggak mau disalahin. Jadi oper-operan tuh. Sampai akhirnya ada pengkhianat kan? Ada pengkhianat yang mengatakan, oh iya dia ini begini. Maka hukumannya kalau menurut Yahudi, dia ini harus disalib. Baiklah kata Romawi, baik biar kami yang eksekusi. Yang penting keputusan dari kalian. Makanya gereja Katolik itu masih menyimpan dogma bahwa yang menyebabkan Yesus disalib itu Yahudi. Nah, tapi itu hanya sampai tahun 1995 kalau nggak salah. Ya, karena 1995 itu lobby Yahudi itu setiap tahun ke Vatikan, lobby terus, dana ngalir terus supaya aturan itu kalau bisa dihapus, kalau nggak bisa dihapus jangan sering-sering disebut. Nah, sejak itu kemudian mulai jarang orang membicarakan kesalahan ini. Kemudian pada saat yang sama muncul sekte-sekte di dalam Nasrani ini yang mengambil posisi sebagai Christian Zion atau Zionis Kristen. Gitu. Yang mereka ini biasanya menamakan diri mereka reborn. Jadi karena menurut mereka yang benar itu Kristen itu ya mendukung agenda-agenda Yahudi atau representasinya Israel atau Zionis. Makanya sejak tahun 80-an akhir lah, 90-an awal itu mulai banyak pendeta-pendeta Amerika, terutama yang televangelis ya, yang berdakwahnya itu melewat televisi dan itu dapat banyak dana. Itu kalau kita trace dananya, ya you can always trace the money. Sederhananya begitu. Nah itu kalau kita trace maka dari pundi-pundi Zion. Lewat ya macam-macam charity ya, nggak akan ketemu langsung ya, lewat charity lewat fund ini, lewat apalah gitu untuk sampai ke sana, makanya berjamuran sekarang. Ya, berjamuran gerakan-gerakan Kristen yang pro Israel. Aslinya kalau kita mundur tahun 80-an, nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Setiap orang Katolik itu yakin bahwa yang mencelakakan Yesus itu orang Yahudi. Tapi doktrin itu disumpal, Pak. Bu, disumpel. Nah, ini perlu baca lagi, Pak. Lebih banyak lagi kita perlu baca sejarah. Saya ada satu buku tuh sejarah sejarah the history of the Catholic Church. Itu baca tuh. Oh, mereka juga ada up and down-nya. Ya, apalagi waktu mereka Zionis itu selalu menggunakan bahwa dulu Vatikan diam saja ketika Hitler berkuasa dan membantai. Itu yang mereka mainkan selalu tombol itu. Bahwa Paus di zaman Perang Dunia Kedua tidak pernah mengeluarkan satu butir pernyataan pun yang mengecam Holocaust. Itu yang selalu jadi argumentasi mereka. Makanya di Amerika Serikat setiap tahun menjelang Christmas selalu ada buku baru tentang Holocaust, selalu ada film baru tentang Jerman, tentang Perang Dunia Kedua. Nah, baru akhir-akhir ini aja tahun 2000-an barulah yang dibuat common enemy adalah Muslim. Kalau dulu Jerman, Jepang terus. Kenapa? Target mereka satu, Jerman terus bayar indemnity perpetual ya sampai sekarang. Yang kedua, supaya Paus tidak lagi menyalahkan Yahudi atas penyaliban Yesus. Silakan dibaca, silakan dikontak teman-teman yang mungkin Nasrani. Apakah sekarang gereja masih membicarakan bahwa Yesus disalib karena ulah Yahudi? Pasti tidak lagi. Kecuali yang saya nggak tahu, saya nggak hafal semua denominasinya. Clear ya? Ya, jelas Ustaz. Bahkan Ustaz, saya alhamdulillah saya punya Talmud ya. Jadi saya pernah beli kitab Talmud itu. Dan saya baca tuh itu kalau orang Kristen dan Katolik baca, saya yakin sakit hati, betul, marah. Karena itu di situ tuh
betapa dikatakan bahwa Isa itu anak zina, ya, Ya. Maria itu adalah pezina, Acur. perempuan laknat. Dan Iya. bahkan di kitab Talmud itu ditulis bahwa salah satu amal saleh itu adalah dalam satu hari itu kalau kita bisa memperkosa orang Kristen. Itu gila. Coba. Itu yang mereka pegang tuh, Talmudik. Itu dia gitu loh. Agama kita emang agama setan ini. Memang luar biasa. Cuma kita juga bingung gitu ya. Itu kok orang-orang Kristen itu bisa termanipulasi juga, Ustaz, oleh orang-orang Yahudi ini ya. Karena mereka sendiri kan kitab sucinya sudah terdistorsi, Ustaz. Karena kitab sucinya terdistorsi, memang sudah ada penyimpangan sejak lama, ya. Ditambah lagi kooptasi dan kemudian usaha-usaha mereka untuk membelokkan sejarah, ya, keyakinan. Memang alhamdulillah umat Islam ini relatif jauh lebih aman, walaupun banyak juga yang terpengaruh karena Al-Qur'annya sendiri ya tadi tidak Al-Quran itu Allah jaga keotentikannya, kesuciannya Allah jaga, sehingga kita masih beruntung, kita masih bisa merefer kepada Quran. Hanya saja kita pertama kadang-kadang malas bacanya, kedua hanya baca lafaznya saja, tidak mengkaji, tidak melihat artinya, tafsirnya, sirahnya. Itu yang membuat sebagian kita terpengaruh. Kalau Kristen memang ya begitu, mereka mudah diombang-ambingkan kan. Itu Bible sendiri sudah mengalami cetak dan revisi berkali-kali sejak King James Bible kan. Gitu. Jadi ya kitab suci ini makanya nikmat berupa Al-Quran itu harus kita syukuri. Ya, dengan cara membacanya, ya, memahaminya, belajar terus, mereview kembali terkait dengan urusan-urusan keduniaan kita, bukan hanya akhirat. Wallahu a'lam. Baik. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, ya, karena kita akan akhiri di pukul 9, ya, barangkali Ustadz Agung juga masih ada agenda lain. Silakan. Jika ada yang mau Pak, ini Ustadz Irfan nih, ini kawan kita dari Gontor ini Ustadz. Silakan Ustadz Irfan. Barakallah. Ustadz Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz, penjelasannya sangat clear perbedaan Zionis dengan Yahudi gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya selanjutnya adalah, nah sekarang sikap kita kepada Yahudinya sendiri itu gimana Ustadz sebagai orang Muslim? Karena kan ya jelas ayat-ayat walan tardu akal Yahud walan Nasoro gitu kan ya. Itu kita agak terpana dengan orang-orang Jews Amerika sendiri yang memang memprotes Zionis gitu loh. Nah sekarang sikap kita pada Yahudinya sendiri, bukan Zionis ya, ke Yahudinya sendiri gimana Ustaz? Terima kasih. Sebenarnya ya, terima kasih. Bagus, ini pertanyaan yang sangat relevan. Jadi begini Pak Irfan. Jadi terkait dengan bagaimana kita menyikapi Yahudi, Nasrani, Majusi sekalipun, itu sudah jelas di dalam kitab fikih. Ya, biasanya masuknya itu di bab yang terkait dengan hubungan alaqah Muslim ligoirihi. Yaitu kalau bicara tentang ahlul kitab, itu ada 8. Kalau versinya Said Sabiq di dalam fikih sunnah itu ada 8 sikap yang harus kita lakukan. Jadi kalau mereka di Amerika Serikat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, jadi teman biasa aja. Tapi jangan jadikan mereka wali. Itu paling dasarnya itu. Jangan jadikan mereka pemimpin. Intinya itu. Tapi kalau bermuamalah sama mereka ada 8 prinsip. Nanti saya bacakan singkat saja. Diambil dari kitab fikih sunnah. Tapi sebenarnya di semua kitab fikih terkait dengan muslim dengan non-muslim itu sudah jelas ada. Dan kalau dari fikih Syafi'i jelas 8 rujukannya itu 8 ini. Atau 9 kadang-kadang ditambahkan satu lagi. Intinya itu. Itu berlaku ketika kita jadi pemimpin, Pak. Jadi misalnya seperti negara yang memang menggunakan Islam sebagai dustur, sebagai undang-undang, maka 8 ini terpakai. Tapi kalau kita sama-sama minoritas, misalnya saya di Jerman, ada orang Yahudi di Jerman, ya udah hubungannya muamalah saja. Gitu. Nggak ada. Tapi kalau kita memimpin, dia tinggal di negeri kita, dia menjadi tamu atau menjadi warga negara, 8 ini dipakai. 1. La ikraha fid din. Tidak boleh dipaksa masuk agama kita. Nggak boleh. Dan tidak boleh menghalang-halangi mereka dari urusan agama mereka. Yang kedua, Nabi bersabda, utrukuhum wa ma yadinun. Biarkan mereka menjalani agama. Jadi kalau mereka lagi ada ritual keagamaan, tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Di zaman Nabi juga tidak pernah diganggu. Di zaman Khulafaur Rasyidin tidak pernah ada gangguan terhadap tempat-tempat ibadat mereka. Bahkan Umar itu ketika masuk ke Palestina, ada gereja-gereja yang setengah rubuh, ya karena ditinggalkan sama orang Bizantium. Bizantium sendiri kan tidak peduli dengan urusan itu, apalagi sinagog-sinagog yang setengah-setengah rubuh, ada yang sudah rubuh, itu dikasih dana untuk dibangun lagi. Yang nggak boleh nambah, itu aja yang nggak boleh. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
membolehkan makanan dan makanan yang lainnya. Jadi boleh kita makan makanan mereka selama kriteria halal terpenuhi. Ya. Jadi kalau misalnya sembelihan mereka boleh, ini jelas itu sembelihan mereka boleh. Tapi ya tadi kalau dicampur dengan pork, dicampur dengan ini, ya itu tidak halal jelas ya. Tapi pada dasarnya sembelihan mereka boleh. Yang keempat, kebebasan dalam masalah perkawinan boleh. Ya. Jadi untuk Muslim menikahi perempuan ahlu kitab boleh, tapi syaratnya satu, ya mungkin semuanya sudah tahu, ada dalam rangka mengajak dia masuk Islam, bukan setelah menikahinya. Laki-laki dia, kalau perempuan haram dinikahin apa. Bukan berarti kemudian kita menikah terus kita ikut agama mereka. Itu masuk tadi walan tardoan kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahumnya, itu ngikut milah. Itu yang sangat-sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima, masalah menjaga hak diri mereka. Hak-hak mereka harus dipenuhi. Mereka sebagai warga negara daulah Islam harus dipenuhi. Bahkan kalau ada kesalahan, misalnya masalah pidana misalnya gitu, maka hukumannya sama. Jadi seseorang itu juga mendapatkan hak hukuman yang sama, mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama di satu negara. Itu wajib. Yang keenam, ukubat Islam. Jadi mereka harus disamakan dalam urusan-urusan waris. Bahkan ada fikih yang mengatakan boleh. Tapi jumhur ulama melarang kalau ada keluarga Muslim yang keluarganya menjadi Nasrani Yahudi, putus warisnya. Gitu. Ketujuh, masalah sembelihan mereka, wanita mereka tadi sudah, ini makanya kadang-kadang ada yang double. Yang kedelapan, bahwa boleh menghubungi atau boleh mengunjungi mereka, membingkiskan hadiah buat mereka, jual beli dengan mereka, muamalah dengan mereka. Dengan syarat tadi, tidak merugikan kaum muslimin. Jadi kalau ada dua bisnis, yang satu lebih dominan mereka, ya harus kita ada pemihakan. Tetapi seandainya itu tidak ada urusan dengan masalah yang tadi keadilan itu, maka boleh kita belanja di tempat mereka. Sebagaimana Rasulullah dahulu pernah berjual beli atau membeli ya ke orang Yahudi. Nah itu 8 kalau dari fikih sunnah. Tetapi kalau kita ambil misalnya fikih-fikih mazhab yang lain, juga kurang lebih ada yang mengatakan 6, ada yang 7, ada yang makan menjadikannya 9. Biasanya yang 6 itu Hambali, kalau yang 7 itu Maliki, kalau yang Hanafi yang lebih banyak yang diperbolehkan, karena Hanafi lebih rileks lah secara fikih, yaitu mereka lebih kontekstual. Kalau tekstual itu kan yang Hambali dan Maliki. Kalau Syafi'i agak di tengah, kita itu lumayan lah, mayoritas di Indonesia itu agak di tengah. Nah, mungkin yang paling longgar Hanafi gitu. Jadi sebenarnya clear untuk urusan dengan mereka, ya, untuk mereka. Selama tidak merugikan kaum muslimin, ya boleh. Mereka ikut pawai kita, ikut menghujat Israel, kita fasilitasi, tidak ada masalah. Jadi pemimpin jangan, karena persis setelah itu yang langsung dibahas itu di dalam kitab fikih biasanya melarang mereka menjadi pemimpin, itu aja. Tapi itu juga masih banyak varian fikihnya kan. Kalau misalnya sekedar jadi menteri boleh nggak? Boleh. Kenapa? Di Andalusia pernah. Padahal manusia Maliki jelas. Yang ketat sekali padahal sebenarnya. Tapi ada exception. Akan selalu ada pengecualian kalau secara hukum. Di Turki Utsmani bahkan jadi admiral. Boleh. Itu. Nah, tetapi kalau misalnya di Mesir itu agak ketat, ya. Mesir agak ketat gitu. Indonesia bahas sendirilah. Kita nggak bahas itu sebenarnya, tetapi ya karena konteksnya begitu. Gitu kira-kira Ustadz Irfan. Maaf kalau agak. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Agung ya atas penjelasannya, dan Ustadz Irfan atas pertanyaannya yang penting untuk dibahas, tapi tadi lupa belum dibahas. Nah, jadi genap, jadi lengkap. Dan saya minta izin ini Ustadz Agung ya, karena tadi kan yang baru 1/3, masih ada 2/3 lagi nih. Jadi kelihatannya masih ada mini seri berikutnya ya. Jadi saya mohon Ustadz Agung kesediaannya, nanti tolong diatur jadwalnya sama Bang Viko ya. Saya mah ikut komandan Bang aja saya diatur sama ya, karena ini untuk kebaikan kita semua juga gitu ya. Berhubung orang Yahudi ini sangat pintar memanipulasi segala macam ya. Dan banyak juga Yahudi pesek di sekitar kita yang mereka saya nggak tahu dibayar apa nggak dibayar sama orang Israel ya. Tapi mereka rajin juga nih buat mengkampanyekan berita-berita yang tidak benar gitu ya. Jadi kita sangat butuh informasi ini Ustadz, supaya jangan sampai
ya kita mengambil langkah-langkah yang keliru dan nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tinggal menyesal. Begitu. Demikian, barangkali saya persilakan Ustadz Agung untuk memberikan kalimat penutup untuk sesi sekarang ini. Baik, insya Allah. Pertama saya mohon maaf karena memang saya juga ini agak tergesa-gesa tadi karena baru pulang terus tiba-tiba macam-macam masalah teknis. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan tidak mengganggu penjelasan yang saya sampaikan. Kalau memang nanti dirasakan perlu, boleh silakan didiskusikan lagi, nanti kita atur-atur lagi waktunya. Silahkan, juga saya berkenan karena memang ini perlu dipahami oleh sebanyak-banyaknya teman-teman kita dan bahkan mungkin di luar ring-ring kita. Jadi ya jangan berhenti untuk mengedukasi diri, terutama jangan lupa juga libatkan keluarga. Apa-apa yang disampaikan di sini juga segera disampaikan kepada anak cucu ya, supaya kita ini juga harus memelihara ya, mewariskan, bukan hanya memelihara, mentauriskan pemahaman ini supaya tidak ada dari keluarga kita itu yang kemudian terbrainwash ya, terbawa emosi, terbawa macam-macam lah itu, sehingga nantinya merepotkan kita dan tanggung jawab kita di akhir di yaumil akhir nanti. Jadi mungkin pesan saya, keep humble ya, tetapi punya prinsip ya, keep humble and be principle, sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran yang Allah ridhoi, dan kemudian juga hidupkan sunnah Nabi SAW. Insya Allah doakan terus kepada saudara-saudara kita Palestina, sekalipun mungkin suatu saat beritanya hilang dari mainstream ya, tetap kita harus tetap doakan sampai merdeka, bahkan setelah merdeka, karena pastinya ujian itu tidak akan berhenti. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Mungkin kita bisa tutup langsung dengan doa ya, sekaligus doa untuk keteguhan dan kekuatan umat Islam. Boleh saya langsung tutup, Ustaz Faisal? Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adin sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunyana akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna naj'aluka 'ala nuhuri a'da'ina. Allahumma inna na'udzubika 'ala sururihim. Allahumma baddid syamlahum wa syattid kalimatahum wa Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma zalzil aqdamahum. Allahumma sallit alaihim qalban min kilabika minan nar. Ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum, 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 wangsurna alaihim, wangsurna ala qaumi sahyunin, wangsurna ala alqaumil musyrikin, wangsurna ala alqaumil kafirin, wangsurna ala alqaumil munafikin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina wal murabitina fi Aqsa. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina wal murabitina fil Aqsa. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi Gaza. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon diri, izin mengundurkan diri dari acara. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik teman-teman sekalian. Masya Allah, ada Ustaz Fauzul. Ya, Masya Lama nggak Allah. ketemu. Masya Allah. Ini ratusan buku dipersingkat oleh Ustaz Agung buat kita semua. Sengaja.
biasa. Makanya belum selesai ini, belum selesai. Iya, Masih ada padahal saya mau lanjutannya. tanya Holocaust nih, tapi nanti sesi berikutnya nanti ya. Siap, siap. Ada buku The Invention of Holocaust. Jadi Holocaust sebagai sebuah pengada-adaan. Nanti boleh Ya dibahas. ini kan playing victim yang dijalankan oleh Zionis nih kan. Setiap tahun. Sebagian besar kita masih percaya bahwa itu adalah dasar buat Zionis mengklaim gitu ya, bahwa mereka berhak atas Palestina. Ini mesti dibongkar habis ini karena ada elemen hak asasi manusia yang ini menjadi bagian para ahli hukum di sini nih, Stad. Karena kan kita juga mesti juga adil gitu ya. Artinya bukan berarti kemudian kita membenarkan tindakan genocide terhadap mereka gitu, tapi harus didudukkan porsinya. Ini yang tadi ya udah jelas sekali Zionis ini beda dengan Yahudi ya. Masya Allah nih Ustadz Agung, ini perlu sesi 2, sesi 3. Siap, ikut Luar orang biasa. Chicago saya. Baru Pak seperti Fauzil udah ini orang Chicago dia. Ya. Ketemu ya. Insya Allah. Di hati selalu dekat. Insya Allah. baik. Ya, Baik, kalau saya izin ya. Sehat-sehat selalu ya, Baik, Ustadz Agung. Ya, Salam buat sama-sama. keluarga. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sampai ketemu pekan Terima depan. kasih. saya kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Salam, semuanya. izin live ya. Salam. Jazakallah nih